Baik. Nah, eh, karena waktunya sudah pukul 15, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya, menarik sekali. Halo Mbak Lydia, cantik. Halo Oma, Hai. Oma cantik. Izin nyimak Makasih. Oma. Iya, sehat semuanya ya. Oke, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semuanya, mungkin ini bergabung ada yang teman-teman ICCN, ada yang teman-teman di luar ICCN. Memang berawal kita ketika ngobrol-ngobrol ya di grup ICCN Pusat Karir, tiba-tiba muncul isu terkait dengan masalah akreditasi gitu. Akreditasi, bahkan isu yang paling horor gitu, ternyata banyak akan terjadi penutupan-penutupan PTS khususnya. Kenapa korbannya PTS ya? Gitu, kenapa nggak PTN gitu, jadi sebel banget. Makanya di sini nanti ada Mas Arief, ada Mas Nur Hadi, ada Mas Deka, ada Mas Gilang, pengen ngobrol juga dengan mas-mas Mbak semuanya. Ada Bu Seli, Mbak Seli, halo, ada Mbak DJ ya, Mbak Sitika DJ ya, Mbak DJ ya kalau nggak salah sini. Halo Oke. Oma. Halo, iya. Baik, mungkin sambil sambil kita berjalan barangkali ya, Mas Hadi, Mas Arief, Mas Deka, Mas Gilang sambil menunggu Mas Tutus begitu. Sebetulnya sih kita santai aja ngobrolnya karena ini semuanya volunteer gitu ya, Mas dan Mas Hadi ya. Tapi sebuah topik yang sangat menarik begitu. Kenapa terus saya buat akreditasi menjadi palu tajam bagi PTS? Karena emang iya sih, Mas, itu kadang-kadang kalau kita mau akreditasi semua kedubrakan gitu ya, khususnya di PTS begitu. Nah, fenomena kayak gini tuh sebetulnya seperti apa sih, Mas Hadi? Kebetulan Mas Hadi ini kalau kita tahu bahwa ya perintis pusat karir, iya pemerhati, iya apa ya, juklaknya Kemdikbud gitu ya, untuk membuat berbagai macam kebijakan-kebijakan pendidikan gitu ya, juga bisnis coach gitu ya, wes pokoknya palu gada lah Mas Hadi itu ya. Fenomena-fenomena kayak gini tuh sebetulnya apa sih sebetulnya yang terjadi gitu Mas Hadi? Barangkali bisa berbagi dengan kita semua nih. Siap, Oma Peti ya, Mbak Peti. Terima kasih Mas Gilang, Mas Heri, Mbak Lydia, siapa lagi nih ya, Mas Deka, Mas Arief, terima kasih semuanya. Teh Yusi ini raise hand ya, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan monggo. Makasih Mbak, ini benar kata Mbak Petiana tadi, Mbak Peti, bahwa ini ngobrol-ngobrol biasa saja ya. Agak-agak ngeri-ngeri sedap nih ngomong ini nih. Tapi izinkan saya ngomong selaku pribadi ya, personal gitu. Yang mungkin nanti per 1 September, Mbak Peti, saya mungkin udah nggak begitu aktif ya di Kampus Merdeka gitu ya, untuk kembali lagi untuk menjadi pemerhati lagi. Eh, Mungkin saya akan berangkat diskusi kita dari data dulu ya. Kan menarik nih kalau ngobrol pakai data ya. Sip, Eh, sip. Sip ya. Ini Ya, data oke. olahan. Jadi data olahan, kami pernah melakukan interview ke beberapa perguruan tinggi swasta gitu ya, dan data-data dari LDikti. Nah, semua tiga data ini bisa untuk menjadi pemicu diskusi kita, gitu ya Pak Peti ya. Oke, Oke, saya oke, sip. izin Ya, share ya, izin monggo, monggo. share. Oke, nanti kita berbagi ya, Mas Hadi, ada Mas Yes, Arief, ada Mas Gilang. boleh, Coba, wah luar biasa nih. boleh. Oke, ini data pertama ya yang diolah dari QS Graduate Employability Ranking dulu nih. Eh, ini kampus-kampus di Indonesia ya, bahwa ini 6 perguruan tinggi, 1 perguruan tinggi swasta yang bisa dibilang employability rankingnya itu bagus gitu. Itu skornya 22 dari 100 ya. Nah, kalau kita bandingkan kampus di luar negeri yang terdekat dengan NUS, nilainya itu 90 bahkan sampai 96. Ini Hmm, terkait dengan keterserapan ke dunia kerja. Nah, hmm, hmm, eh, nanti ada risetnya di akhir aja dari Wiley Fellows. Ini satu komunitas researcher gitu ya, bahwa mahasiswa kita sekarang ini orientasinya itu sudut pandangnya udah bukan lagi sekedar student loh Mbak Peti, tapi mereka tuh kayak consumer. Mereka itu kayak konsumen yang mesti harus dilayani. Nah, salah satu hal yang menarik untuk bagi mahasiswa adalah, saya baru aja tadi sharing berbagi dengan UII ya. Salah satu hal menarik adalah pembelajaran seperti apa sih yang benar-benar menghasilkan tangible result dan
ada potensi terserap ke dunia kerja, itu adalah wirausaha maupun di dunia kerja profesional. Nah, ini data yang kemarin kakak-kakak semuanya, Mas Mbak, kita bisa lihat di sini ya. Addressable market terbesar itu adalah mahasiswa D3 S1 ya. Sekarang ini ya. Kalau pertumbuhannya itu yang paling gede itu S1 ya. Datanya kita bisa lihat di situ dari 2013. Jadi sebenarnya jumlah mahasiswa ini semakin tahun semakin banyak, Mbak. Dari 2013 sampai 2021 yang nanti akan tumbuh 2002 D4 ya. Karena sekarang ada kebijakan di zamannya Mas Wikan itu D3 udah ditutup gitu ya. Banyak yang D4 diploma. Itu akan kita lihat ya CAGR-nya kalau di D3 itu 0% ya. D2 makin turun gitu ya. D1 juga semakin kecil juga ya. Tapi kita lihat S1 itu paling gede itu. D4 juga akan semakin berkembang pesat. Jumlahnya itu semakin tahun semakin banyak loh, Mas Mbak semuanya. Jadi kalau tadi Mbak Peti bilang kemarin di share ya yang kemudian hit banget gitu ya, 84 perguruan tinggi tutup gitu ya. Jumlah mahasiswanya banyak kok Mbak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa masih tutup? Nah, kami pernah melakukan kajian gitu ya, dan ini mungkin kajian ini saya share ke teman-teman ya, nggak apa-apa ya, ini saya ini untuk teman-teman tercinta gitulah ya. Ini yang kemarin di-share datanya sama Mas Tutus nih. Di saat mahasiswanya banyak, tapi kok penurunan jumlah perguruan tingginya tutup gitu, turun. Kita lihat ya, ini dari 371 perguruan tinggi yang tutup, itu ada 3 alasan nih, Mbak Peti. Satu pencabutan izin atau tutup memang. Jadi kalau 84 perguruan tinggi tutup itu kita perlu dalemin lagi gitu ya. Karena ini sejak 2013 sampai 2021 memang trennya turun kok. Tapi di sisi lain paradok juga mahasiswanya semakin tinggi. Nah ini satu memang perguruan tingginya tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional, tidak memenuhi syarat pendirian, dikenai sanksi administrasi yang berat. Itu ada 51. Tapi tutup ini bukan berarti tutup loh. Ada penggabungan di Jogja ada namanya ITY, Institut Teknologi Yogyakarta, itu gabungan dari beberapa kampus swasta di situ. Penggabungan atau perubahan bentuk atau karena pindah LLDikti, pindah wilayah. Nah, ini jumlah yang paling banyak sebenarnya 84 tutup itu coba didalemin lagi deh. Siapa tahu nggak tutup semua, ada yang penggabungan begitu. Nah, ini data dulu untuk pembahasan kita, Mbak Peti. Nah, salah satu faktor yang terbesar di sini kan kenapa tutup kan gitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan karena kekurangan mahasiswa, Mbak Peti. Padahal ya di sisi lain jumlah mahasiswanya semakin banyak gitu. Di sini kan kekurangan mahasiswa. Ini merger pun juga karena kekurangan mahasiswa. Kalau kita dalemin lagi, kenapa mahasiswa nggak tertarik masuk ke situ? Ini ada beberapa disrupsi ya, Mbak, terkait dengan kalau di pestle analisis gitu ya, ada policy gitu ya, kebijakan ekonomi gitu. Satu ya, Mbak ya, Mbak Betty. Misalnya gini nih, sekarang perguruan tinggi negeri dorong untuk menjadi PTNBH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Tempatnya Teh Yusi itu. Jumlah mahasiswanya banyak banget tuh. Jumlah mahasiswa banyak itu menggerus jumlah mahasiswanya banyak, menggerus mahasiswa yang masuk ke swasta nggak Mbak? Menggerus pasti, pasti menggerus tuh. Jadi kalau PT perguruan tinggi negeri dorong untuk menjadi PTNBH, pasti salah satu indikasinya adalah student body-nya disuruh banyak tuh. Kalau banyak, berarti ya yang bisa harusnya masuk ke swasta, simple lah deh Mbak Petiana. Ada satu perguruan tinggi pendidikan di Semarang sana, buka fakultas kedokteran. Di Jogja itu ada UII, UMY. Kedokterannya bagus-bagus tuh. Tapi dia lebih milih yang negeri loh, Mbak. Ini fakta saja ya, satu itu. Yang kedua, UIN, Universitas Islam yang dulu IN. Ini dananya digelontorkan luar biasa jadi universitas sekarang Islam negeri. Universitas Islam negeri. Itu juga akan terus jumlah tuh. Yang ketiga misalnya ada UNU, Mbak. Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Muhammadiyah. Itu penetrasinya luar biasa sekali ya didorong. Nah, ini kan tentu jadi hal-hal yang menarik ya, apa yang bisa dilakukan oleh kita. Jadi ibarat bisnis gitu ya, mesti ada inovasi yang terus-menerus. Mungkin itu dulu ya, Mbak, untuk pengambil data-data tadi. Gitu, Mbak Peti. Keren banget, Mas Hadi. Mulai menggelitik bagi saya ya, karena tadi kita juga di kampus juga sedikit diskusi nih. Waduh, student body tergerus nih tetangga sebelah gitu ya. Terus itu tadi Mas PTN gitu ya, buka lagi.
padahal mbok ya uwes gitu loh ya, gitu ya, mbok ya uwes gitu. Nah, ini menarik banget. Ada student body yang berlebihan, ada student body yang kurang, pasti juga kena. Ya, mungkin ada beberapa kriteria akreditasi yang memang kalau saya lihat bahwa itu bisa menjadi pemicu daya saing, ya Mas ya. Tapi menarik. Nanti sebelum saya ke Mas Gilang nih sebagai industri gitu, sebenarnya peduli nggak sih sama akreditasi gitu ya? Tapi sebentar Mas Gilang ya, ditahan dulu. Denger nih yang dari Jepang nih. Nah, Mas Arief itu ITS negeri, tiba-tiba beliau tuh kepengen banget, ayo kita diskusi gitu. Mungkin jauh di negara Sakura sana, Mas Arief tuh sahabatnya PTS kali ya. Jadi terus kepengen juga ngobrol gitu. Kira-kira apa sih dampak atau fenomena kayak gini tuh seperti apa sebetulnya yang sedang terjadi antara PTN dan PTS sehingga akreditasi ini kok jadi kayak pisau tajam begitu. Nah, Mas Arief ini, Mas Mbak, Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal Mas Arief, beliau juga termasuk sama nih statusnya kayak Mas Hadi gitu ya, kadang-kadang jadi juklaknya Kemdikbud gitu ya, jadi panduannya, rujukannya di berbagai forum-forum pendidikan gitu. Monggo Mas Arief dari negara Sakura, monggo silakan. Baik, siap. Makasih Mbak Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan salam takdim selalu pada Mas Nur Hadi, coach saya ini, beliau ini. Ada juga ini ada Mas Gilang ini sudah pernah cerita juga, Gilang juga. Terus ada Mas Deka dan wabil khusus ini begitu baik tuan rumahnya Mbak Peti yang selalu aktif selalu di dunia karir dan kemahasiswaan ya, dan mbak-mbak semua yang sangat saya banggakan. Jadi pada sore hari ini ya, akan mencoba untuk ya diskusi sebagai ya, orang sipil lah sekarang ini ya, sekarang sipil yang jadi pemerhati pusat karir yang memang di beberapa tahun terakhir ini di tengah politik demografi kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang luar biasa. Bagaimana kemudian lulusan kita ini mampu tetap berkarir selalu nanti, gitu ya. Ini ada mungkin saya akan sedikit slide sebagai pemantik diskusi sebentar saja, mungkin Pak Peti mohon izin ya. Dan share screen. Oke. Sudah terlihat ya. Tadi terlihat tapi kok hilang. Nah, Oke. ya, sudah. Ya. Ya, Mbak semua ini hanya pemantik saja, mungkin sekitar 5 menit saja ya. Ini saya kasih cukup berbagi peran tentang cerita cinta ya, antara alumni, akreditasi dan perguruan tinggi. Apa cerita cinta? Karena sebenarnya antara mahasiswa itu kan sangat cinta sekali dengan kampusnya waktu dia masuk. Termasuk kampus juga senang sekali dengan mahasiswa masuk. Tadi yang seperti singgung Mas Muradi, memang banyak perguruan tinggi yang memang perlu ada mahasiswa dan mahasiswa juga perlu dengan perguruan tinggi. Dan di sisi yang lain ada juga quality control yaitu akreditasi. Ini adalah cinta segitiga ya, yang sebenarnya senantiasa harus tetap terjaga ya, meskipun mereka sudah tidak jadi mahasiswa, sudah jadi alumni. Bagaimana kemudian ini tetap terjaga gitu ya. Ya ini saya awali Mas semua dengan ya ini outline, ada 3 poin utama. Nah ini ilustrasi bagaimana kemudian mahasiswa baru sangat semangat sekali untuk menempuh pendidikan tinggi di awal-awal, termasuk bagaimana orientasi dia tentang karir dia, ingin jadi apa. Jadi sempat disinggung apakah ingin jadi seorang yang bekerja atau studi lanjut atau wirausaha, semua mereka akan belajar dengan keras untuk mencapai cita-cita tersebut, ya. Dan perlu dipahami bahwa memang saat ini angka partisipasi kasar tinggi masih
31% yang tertinggal dengan negara-negara tetangga. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang usia kuliah 10, ada 10 pemuda, hanya 3 yang kuliah gitu ya. Dan ini yang memang harus kita terus kejar tadi ya. Jangan sampai malah menutup. Kalau bisa malah membuka akses-akses perguruan tinggi yang memang berkualitas gitu ya. Dan perguruan tinggi yang berkualitas itu tidak harus PTN, Mas semua. PTS pun juga bisa berkualitas. Jadi juga seperti disinggung oleh Mas Muradi, bagaimana ada PTS yang juga masuk dalam top 5 untuk US, untuk employability seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian setelah mereka masuk berproses, kemudian mereka lulus ya, apakah mereka masih menjadi masih memiliki ikatan yang kuat untuk perguruan tinggi? Nah, ini memang ada beberapa hal untuk engagement yang disampaikan di literatur ini di university. Bagaimana kemudian ada community yang kita akan bangun dan rawat bersama alumni itu. Kemudian bagaimana mereka menjadi professional development ya. Jadi kontribusi melalui profesional bisnisnya atau profesional kerjanya. Dan bagaimana kemudian sewaktu mereka jadi alumni, merekrut para alumninya, para mahasiswanya. Jadi kalau mereka sudah jadi seorang top management di sebuah perusahaan, tentu ada sebuah concern tersendiri tentang bagaimana mereka merawat para di kelasnya untuk bisa berjenjang karir seperti yang mereka mau atau karir path yang mereka inginkan atau desain gitu ya. Termasuk bagaimana kemudian ini yang menjadi tantangan kita bersama ya. Bagaimana engagement dengan alumni itu perlu dibentuk Mas Mbak semua mulai dari awal mereka masuk gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengawal mereka di saat kita butuh mereka, misalnya hanya butuh di saat pencapaian IKU atau mungkin pencapaian prestasi gitu, tapi kita melupakan di awal kita tidak urus mereka, selama proses kita tidak dampingi karir mereka, maka yang terjadi mereka akan hilang dengan sendirinya. Maka sharing alumni, ada alumni yang datang untuk sharing, sehingga mereka akan tahu mahasiswa itu nanti saya ini akan jadi apa, terus kemudian untuk apa gelar saya ini kan. Termasuk juga bagaimana alumni itu mencontohkan bagaimana field profession ya, awareness, bagaimana mereka membangun kepedulian tentang profesi yang mereka impikan. Waktu mereka ingin bekerja di sebuah institusi, apa yang ingin mereka lakukan, karir path apa yang bisa mereka rencanakan dan lakukan dari awal kuliah, bukan di saat tahun terakhir, apalagi setelah mereka lulus baru membangun karir path. Ini termasuk terlambat ya. Maka partisipasi alumni kepada para mahasiswa kita itu sangat penting, dan ini yang menjadi penyambung itu adalah universitas, khususnya di pusat-pusat karir gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita mengkoneksikan mahasiswa tingkat akhir dengan mentor alumni ya. Jadi kalau bisa memang ada alumni yang jadi mentor untuk adik kelasnya misalnya. Jadi alumni yang wirausaha sukses gitu kan, kita hadirkan. Dan mereka akan jadi mentor bagi para mahasiswa yang memiliki karir path sebagai seorang wirausaha. Begitu pula yang bekerja maupun yang dilanjut gitu ya. Kemudian juga bagaimana kolaborasi ya, sehingga nanti waktu mereka masuk di dunia karir tidak ada lagi gap skill, tidak ada lagi gap tentang kondisi soft culture yang mereka rasakan setelah mahasiswa kemudian juga kerja, mereka tidak akan kaget karena ada bridging processing di sini dengan para alumni. Ya. Nah, ini yang paling juga ingin saya mention juga, mungkin juga beberapa Mas Pak semua sudah memahami bahwa memang akreditasi itu yang poin terpentingnya, baik akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi, itu memang poin tertingginya ada di output atau outcome. Dan output outcome ini merupakan manifestasi dari sebuah kualitas lulusan, produk ilmiah, inovasi, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Kalau kita lihat lagi, yang dilihat di sini lulusan adalah masa transisinya, berapa bulan dia setelah lulus, pekerjaannya seperti apa dan seterusnya, termasuk gap kompetensinya seperti apa. Nah, ini yang beberapa kriteria
bagaimana proses akreditasi itu memang diperlukan penilaian atau assessment terhadap kualitas lulusan. Sehingga kalau kita lihat di sini ada kegiatan 4 tantangan utama, mungkin kalau saya bisa lihat di sini adalah kurangnya kesadaran pribadi yang profesional pada diri mahasiswa atau calon lulusan terhadap karir path mereka. Termasuk juga yang kedua, terbatasnya kapasitas identifikasi. Sebenarnya kompetensi dan kemampuan dan kemauan saya ini untuk apa? Sebagai apa? Apakah sebagai seorang bekerja, dilanjut atau wirausaha? Ini yang memang harus sejak awal diidentifikasi. Kemudian harus ada dukungan dari universitas semua untuk mendukung karir path ini. Dan kemudian harus mereka diberikan pemahaman tentang beragam realitas masa depan dan karir di dunia kerja dan dunia karir, sehingga mereka tidak terlampau over ekspektasi atau mungkin bahkan under ekspektasi terhadap apa yang mereka miliki, yang mereka mampu dan yang mereka inginkan, seperti itu. Nah, sehingga terakhir perlu stakeholder bersama antara kita, perguruan tinggi, termasuk mungkin BAN PT yang ada di Kemdikbud itu untuk kolaborasi bersama untuk kita bisa buat lulusan kita lebih berkualitas dan lebih kompetitif. Tentunya dengan meningkatkan skill dan soft skill yang ada di dalam lulusan kita. Saya pikir itu pemantik dari saya untuk diskusi sore hari. Silakan nanti kita akan dibayar untuk diskusi. Ya, matur nuwun Mbak Peti. Terima kasih. Assalamualaikum. Matur nuwun Mas Arief, walaupun di negeri Sakura tapi dedikasinya terhadap perkembangan pendidikan tinggi di kita di Indonesia ini masih tetap tebel ya Mas. Tapi jangan lupa ya Mas, selesai pendidikan tetap kembali toh Mas. Semoga Mbak Peti. Oke. Menarik sekali. Nah, ini juga nanti bisa menjadi pemantik Mas Hadi nih ya, menjadi pemantik Mas Hadi. Ternyata output, outcome gitu Mas ya, betul-betul menjadi prioritasnya sekarang ini, walaupun sebetulnya proses itu juga masih penting ya, proses penting bagaimana mulai dituntutnya bagaimana proses itu learning by project gitu ya, learning by doing begitu. Jadi tidak hanya model-model lama harus cepat untuk bergeser kepada kebutuhan masa depan, kemudian dikenalkan dunia kerja sejak dini, didekatkan gitu ya. Nah, tentunya ini kan juga ada perangkat-perangkat di dalamnya, di dalam perguruan tinggi itu. Apakah baik fasilitas, sarana, prasarana maupun para dosen, guru besar dan juga bahan-bahan ajar dan sebagainya yang tentu itu juga sangat-sangat dituntut untuk lebih updating begitu artinya ya Mas ya, lebih merespon kalau saya mengulik atau ngambil bahasanya Mas Hadi itu lebih agile leverage gitu. Bahasanya Mas Hadi banget tuh, leverage, agile gitu ya. Master coach lah itu. Masterpiece-nya leverage tuh Mas Hadi banget gitu ya. Nah, oke. Ini pasti akan banyak nih. Saya yakin Mas Hadi pengen sekali berkontribusi di situ. Nah, sebelumnya mungkin saya ke Mas Gilang dulu. Nah, Mas Gilang sebagai dunia industri gitu. Kadang-kadang suka bukan bingung sebetulnya. Kadang-kadang melihat meneropong dunia pendidikan. Ini kok ribet banget sih ya, pakai akreditasi segala gitu. Padahal nanti masuk dunia kerja juga nggak akan ditanya, kemarin diajar berapa guru besar dan sebagainya gitu ya. Yang penting bagaimana Anda bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepada Anda selesai, bahkan Anda bisa memberikan suatu prestasi yang bisa memberikan benefit atau competitive advantage bagi industri. Kira-kira seperti itu. Nah, menyikapi masalah akreditasi ini, Mas Gilang dari dunia industri, apakah memang sebetulnya ini penting begitu ya untuk karena industri juga nggak mau kayak kucing dalam karung ya, harus ada satu warranty yang pastinya harus memberikan benefit lah bagi industri. Kira-kira gimana Mas Gilang? Sebelum nanti kita ke Mas Hadi nih, aku yakin Mas Hadi wes gemes pengen bicara nih. Silakan Mas Gilang. Thank you Mbak Peti dan Mas Hadi, Mas Arief. Halo, ketemu lagi di sini. Udah lama banget ngobrol sama Mas Arief, kayaknya 2019 kali ya gitu. Zaman-zaman di kampus. Bukan 1945 ya Mas ya? Oh, bukan 1945, baru merdeka gitu ya. Udah lama banget. So, terima kasih banget udah bisa share-share lagi di sini. Iya, waktu pas ada diskusi itu di grup itu tertarik banget sih sebenarnya karena melihatnya
ketika ada data-data tadi yang Mas Hadi share juga gitu ya. For some cases sebenarnya kalau di aku sendiri ngelihatnya, aku baru kemarin tuh ngobrol sama 3 anak intern yang selesai di Bank Jago. Kekhawatiran mereka ini yang aku tangkap ini, kita baru ngobrol biasa, so this is their last day-nya. Biasanya kita last day-nya akan ada interview untuk ngobrol, how's the experience dan sebagainya. Kekhawatiran mereka cuma satu, Mas, kita tuh nanti setelah dari selesai intern, kan belum tentu ya ada lowongan di Bank Jago atau mungkin di company lain. Kalaupun ada, kita tuh saingannya bukan lagi fresh graduate, tapi orang-orang yang beberapa tahun terakhir ini kena layoff, yang skillsnya jauh di atas mereka, kesiapan mentalnya mungkin jauh di atas mereka, dan kebutuhannya mungkin lebih mendesak lagi gitu. Beda-beda. Kalau mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu di awal-awal startup boomingnya 2017, 2018, lowongan banyak di mana-mana. Startup naik, orang mau minta gaji berapapun dari kampus manapun, top tier 1 kampus digaji bisa tinggi banget. Dari luar negeri dapat tinggi banget langsung, walaupun nggak pernah punya experience kerja. Saya pernah berada di company yang model seperti itu juga. Tapi kalau sekarang tuh saingannya beda banget. Nah, di level mereka, mahasiswa yang masih abisnya harus skripsi lagi gitu ya, ada kekhawatiran kayak gitu. Yang kayak, abisnya gimana ya Mas ya? Apa yang bisa aku siapin ya? Yang nanyanya langsung ke, bukan ke expert ya, tapi lebih ke company-nya. Instead of nanya ke kampus. Kampusnya bisa provide apa ya gitu. Karena bisa jadi solusi-solusi yang mungkin dibutuhin sama teman-teman mahasiswa, adanya di alumni yang sudah bekerja di beberapa tempat lain. Mereka yang bisa ngasih insight sebenarnya dunia kerja yang di posisi mereka sekarang itu apa yang terbaru. Perubahan teknologi tadi kalau ngomongin agile way of work, di Bank Jago udah pakai itu gitu ya. Di company sebelumnya juga udah pakai. Yang dipakai 4 tahun lalu sama yang dipakai sekarang udah beda banget. Bentuk organisasinya juga sudah beda banget. Kalau dulu ngelihatnya orang itu ngejarnya title, makanya ikut MT program itu adalah sesuatu yang indah banget. Makanya banyak kampus berlomba-lomba ikut MT program dan sebagainya karena mereka akan langsung level manager. Tapi sekarang title itu bukan sesuatu yang akhirnya matters lagi karena ada beberapa company title-nya mungkin spesialis tapi role-nya itu role buat head sebenarnya. Scope-nya lebih gede, capability journey-nya juga lebih luas gitu. Nah, itu yang terjadi di dunia industri dan begitu cepat untuk adapt sama dunia yang sekarang gitu. Karena pasti kan ngomongin kita pengen efisien, efektif dan sebagainya. Nah, compare sama beberapa tahun yang lalu tadi ngomongin data juga. Kalau dulu saya buka satu MT program yang apply itu bisa 30.000, 40.000. Tapi sebenarnya diterima cuma berapa? Diterima itu cuma 25. Dari 25 yang selesai sampai di akhir benar-benar stay itu cuma 3 sampai 5 orang. Sisanya terseleksi alam lah ya gitu. Oh nggak kuat atau nilainya nggak oke dan sebagainya. Nah, gimana dengan program-program dari company lain juga? Jadi ada macam-macam. Biasanya challenge-nya adalah, oh ternyata mereka kaget dengan tidak seideal yang mereka bayangkan dunia kerja itu. Bahwa, oh kan nggak langsung harus ready ya. Saya dikasih waktu dulu untuk belajar. Oh ternyata nggak bisa, itu harus langsung siap kerja gitu ya. Nah, pembekalan-pembekalan ini yang sebenarnya dilakukan sebelumnya di kampus, atau dengan ada sharing dari guest lecture dari corporate ke kampusnya, atau alumni sebenarnya share sendiri. Tujuannya apa? Untuk membuka wawasan teman-teman juga, mahasiswa ini, bahwa yang sekarang dibutuhkan sama dunia industri itu model seperti apa? Apakah orang-orang yang pintar IPK-nya harus 4, technical skills-nya bagus, atau ada soft skills yang sebenarnya juga dibutuhin? Ada yang pintar banget, pintar banget, wah udah jago deh bikin data analisa dan sebagainya, tapi nggak bisa kolaborasi sama tim yang lain, bubar. Dia nggak bisa collab sama departemen yang lain. Atau bahkan ternyata udah pintar banget, jago banget, tapi dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia dapatkan. Hasil analisanya apa nggak bisa disampaikan. Itu jadi akhirnya challenge. Jadi kalau ditanya sebenarnya apakah akreditasi itu berpengaruh, buat saya yang memang mungkin personally ngelihat dari beberapa tahun menghadapi teman-teman mahasiswa, itu biasanya cuma seleksi di depan untuk ngomong tiring kampus aja. Tapi kita nggak nanya akreditasinya A atau enggak gitu tuh enggak. Relevansi jurusannya sama pekerjaannya ada apa enggak. Biasanya itu nyarinya karena technical skills-nya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak psikologi disuruh mengerjakan data analytics yang untuk engineering kan akan berbeda ya gitu. So ada basic knowledge yang memang harus dimiliki. Lebih ke situ untuk di awal. Sisanya itu akan di-groom sama company-nya.
sebenarnya knowledge yang barunya apa, model pendekatannya kayak gimana, best practice-nya di company kita kayak gimana. At the end tujuannya kan buat ke bisnis, objektifnya sama ya gitu. So jadinya nggak ngelihat tuh, kalau sekarang bahkan ada orang backgroundnya teknik nuklir, itu salah satu customer value management-nya kita, jurusan teknik nuklir, tapi dia sekarang ngerjain buat customer engagement, untuk cari tahu customer kita butuhnya apa dan sebagainya. Berbeda banget. Dia bisa adjust dengan kebutuhan industri sekarang, skills-nya apa dia belajar sendiri, dia cari sendiri. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa teman-teman mahasiswa ini aware dengan kondisi yang sekarang. Jangan sampai kayak saya berpikir bahwa saya masuk kampus A gitu ya, yang mungkin daya serapnya ketika lulus tinggi. What if ketika mereka lulus jumlah lowongannya mungkin dibandingkan yang sekarang sama yang dulu tidak sebanyak dulu. Makanya kan sekarang akhirnya struggle kan orang-orang nyari. Kayaknya dulu kalau nganggur sebulan aja udah ada yang nawarin. Sekarang nggak ada sama sekali. Nah, ada perubahan yang kita nggak pernah tahu nih what's happen gitu ya. Karena kalau dulu cari orang banyak karena butuhnya masif. Tapi ternyata itu tidak efisien. Akhirnya secara cost-nya, budgetnya harus di-adjust. Bisa jadi yang dulu dikerjain 3 orang, itu cukup dikerjain 1 orang dan ternyata bisa worse. Nah, itu yang kita juga harus ready. Means kita replaceable sama siapapun, dan supaya kita bisa terus berguna gitu ya buat company-nya, kan harus belajar lagi, adapt lagi yang baru apa, baik soft skills-nya, baik technical-nya. Jadi kayak nggak bisa berhenti belajar kayak sudah terima kerja selesai udah bisa gajian. Tidak, masih panjang perjalanannya gitu. Nah, cuman kan kalau itu dijadikan dasar buat teman-teman kampus gitu ya, jadi standar untuk kalau daya serapnya rendah akan ditutup, itu aku melihatnya jadi kayak nggak segampang itu ya gitu melihatnya. Kayaknya ada banyak hal yang kita bisa works together untuk ngelihat instead of cuma daya serap aja. Ya kalau dulu memang lagi masif banget, banyak investasi dan sebagainya, that's good. What if dengan kondisi yang mungkin berbeda? What will we do gitu? Apakah akhirnya kita ngedevelop anak-anak yang bikin bisnis-bisnis baru gitu ya gitu. Itu yang kita nggak tahu. So buat aku untuk tadi bisa melihat bahwa kampusnya dinilai karena daya serapnya rendah terus akhirnya ditutup, mungkin it's not just one of nilai yang dibilang bahwa ini bisa ditutup atau enggak. Tapi let's go deep lagi, what's the challenge sih sebenarnya yang bisa dikolaborate sama industri juga gitu. Karena industri pada akhirnya kita butuhnya orang yang memang ready kan. Nah, ready-nya gimana? Ada gap kan pasti. Nah, itu gap-nya itu yang pengennya pelan-pelan mulai dikurangin, jadinya teman-teman juga bisa lebih ready sih. Itu untuk di awal sih Mbak Petri. Keren banget. Keren banget ini kalau teman-teman Bapak Ibu Mas Mbak semuanya menyimak ya apa yang disampaikan Mas Hadi, kemudian Mas Arief, Mas Gilang. Ini menarik banget. Bahkan ini kalau bisa dikolaborasikan jadi satu tim gitu ya. Kita ini bisa jadi tim kepada para PTN, PTS, PTS yang mau ditutup nih gitu ya. Kita memberikan hoping kepada mereka ya. Karena benar banget yang disampaikan Mas Arief tadi bahwa grooming itu dari awal di dalam prosesnya gitu ya, di dalam proses sehingga output dan outcome-nya itu memang benar-benar beneficial banget begitu ya. Terus Mas Gilang tadi juga bicara mengenai sebenarnya akreditasi itu apa sih, hanya sekedar bisnis objektif atau apa sih gitu ya. Seperti itu. Nah, saya menarik banget nih Mas Hadi ya. Kalau gitu, ini kita bicara bebas kan, kita diskusi bebas mengenai akreditasi itu kayak apa gitu. Jadi kalau kita bicara masalah outlook akreditasi gitu Mas Hadi, sejujurnya seperti yang dari apa yang disampaikan Mas Arief maupun dengan Mas Gilang tadi, sakjane iki penting ngomong orang nggak sih Mas mengenai kita lihat outlook-nya akreditasi itu, karena itu tadi sebetulnya masih banyak hoping, nggak hanya sekedar nutup aja, kita masih bisa mengolah menjadi sebuah objektif yang baru gitu. Gimana Mas Hadi outlook-nya tentang akreditasi ini? Ya, betul. Mas Gilang, saya kalau di Bank Jago itu ada Alfred dan Mbak Grace ya. Satu tim nggak ya, Mas? Aku yang gantiin si Grace, Alfred sama aku ngurusin buat teman-teman intern yang sekarang nih, Mas Adi. Siap. Oke, Mas. Oke. Mbak Peti kalau nggak salah akreditasi sekarang itu hanya 2 kan ya? Terakreditasi, tidak terakreditasi, bener nggak? Jadi kalau ada kampus ITS yang udah keren banget, ternama, akreditasi,
ada kampus baru gitu baru dan dia udah akreditasi itu sama itu Mbak. Jadi akreditasi dan akreditasi. Jadi kalau menurut saya Mbak ya, kalau kita lihat ya, menurut saya akreditasi nggak begitu matters ya. Menurut saya Mbak ya ini. Eh, Tadi contoh saja saya habis ngobrol dengan salah satu di Jogja ya ada UI gitu ya, perguruan tinggi gede juga di Jogja. Mau akreditasi nasional, internasional dan seterusnya. Ujung-ujungnya kembali ke sini aja sih Mbak, data yang saya share di awal bahwa di sini sih Mbak Peti. Tadi ini ya. Jadi kenapa sih kemudian kok perguruan tinggi itu kan ada 3 alasan nih. Ditutupnya itu karena memang ditutup, pencabutan izin gitu ya, digabungkan, atau dia pindah lokasi gitu. Kan ini dari 371, kalau kemarin yang di-share Mbak Peti ada 84, ini lebih banyak nih dari 2013 kami melakukan kajian nih Mas Arief dan Mas Gilang gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini kan dari 2013 sampai ini kan ada 371. Kita ambil sampel nih Mbak, kita diskusi. Saya ada data-datanya, perguruan tinggi mana yang kita dalemin mereka gitu ya. Tapi inti alasan dicabut itu karena satu, dia melakukan pelanggaran, pendanaannya tidak cukup, dan kekurangan mahasiswa. Akreditasi itu kan seperti kalau di industri kayak QC gitu loh Mas, dia penjaminan kualitas gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswanya nggak ada gitu, atau sedikit jumlahnya, fasilitasnya nggak memenuhi gitu ya misalnya. Nah ini kan terjadi. Yang kedua, memang ada perubahan tata kelolanya yang berubah. Ada rekomendasi dari LLDikti maupun pemerintah. Ada perubahan studi kelayakan gitu ya, atau pemilihan lokasi. Jadi sebenarnya Mbak, menurut saya akreditasi itu penting ya, penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi itu bagus atau tidak gitu ya, untuk lebih ke mahasiswa begitu ya. Tapi menurut saya Mbak ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini coba ya Mbak, ini dari Well Fellows, ini satu grup gitu ya, satu grup riset gitu terkait dengan higher education 2025. Dia memprediksi yang artinya tahun depan ya. Satu mahasiswa itu memang pengen sesuatu yang tangible gitu Mbak. Hasilnya itu jelas dan dia itu sudut pandangnya udah consumer tuh Mbak. Saya itu mahasiswa Universitas Pancasila bukan sebagai hanya student loh Mbak. Tapi saya itu adalah customermu. Sebagaimana saya masuk ke Indomaret harus disapa, selamat datang di Indomaret. Tapi kalau masuk ke kampus, nanyain labnya di mana, dicuekin, bisa komplain tuh Mbak gitu ya mahasiswanya. Jadi mereka pun juga butuh challenge di classroom-nya. Jadi tidak hanya sekedar pembelajaran yang satu arah, ceramah begitu ya. Dan kita juga bisa ini dari sudut mahasiswanya ya Mbak ya. Karena sebenarnya kampus itu kan core bisnis dalam kalau itu dibilang bisnis ya walaupun gimana begitu ya. Itu mahasiswa Mbak. Kalau mahasiswanya terlayani dengan baik, kualitas pelayanannya baik, ada jalan untuk masa depan. Apalagi tadi Mas Gilang menyampaikan tuh dan memang iya bener Mas gitu ya. Nggak mudah gitu ya untuk sekarang ini untuk rekrutmen jumlah gede itu beda banget sama beberapa tahun lalu sebelum pandemi itu masih ada rekrutmen gede-gedean, sekarang itu udah ada minim gitu ya. Ini terjadi nih Mbak. Jadi saya Mbak, ini sekali lagi pasti sudut pandangnya student, orang-orang yang memang pengen masuk dan menerima jasa dari perguruan tinggi gitu ya, bahwa lulus ada jaminan dari dia gitu ya, karena dia sudut pandangnya udah consumer banget nih, customer, dan dia pengen ada tangible result nih. Contoh Mbak Peti, anak saya gitu ya, membandingkan ketika kuliah masuk gitu ya di UGM gitu ya, ketika ada satu prodi ini sama D4 diploma, dia lihat kurikulumnya Mbak, wah kok ini diajarin machine learning, ini diajarin IA, ini diajarin, ada tangible result, dia switch pakai jalur prestasi ya, dia switch milih itu Mbak, dibanding yang isinya tuh pengantar, fundamental gitu-gitu, Mbak. Nah, ini contoh ya, Mbak ya. Dan akhirnya akreditasi ini kan untuk memastikan bahwa mahasiswa ini terlayani dengan baik ketika kuliah di satu perguruan tinggi. Jadi sekali lagi, Mbak, ini perguruan tinggi kita banyak banget dan sayangnya Mas Gilang yang paling banyak justru dari S1. Nggak tahu Mas Arief di Jepang atau di Jepang itu antara mahasiswa S1 dan diploma lebih banyak mana ya, Mas ya? Tapi kalau Indonesia, ini S1-nya jauh lebih banyak dibanding diploma. Maka kebijakan sekarang kan untuk membangun universitas
atau yang baru kan dibahasin dan diperbanyak di Politeknik. Mungkin itu sih Mbak Petiana untuk tambahannya ya, gitu ya. Nanti ada sudut pandang dari fakulti gitu ya, dan juga ada sudut pandang dari institusi atau universitasnya itu sendiri. Kayak ini job preparation nih Mbak Peti, ini wajib banget nih sekarang, udah jadi apa ya tren gitu ya bahwa setiap perguruan tinggi mesti menyiapkan job preparation-nya di sana begitu. Itu aja sih Mbak Peti untuk tambahannya dari saya. Oke, baik. Menarik sekali Mas Hadi ya. Ternyata memang mau nggak mau akreditasi itu memang masih penting ya, masih penting begitu karena bagaimana kita bukan keseragaman, tetapi lebih kepada menilai Kualitas ya Pak ya. pendidikan di Indonesianya sendiri gitu ya, untuk kita mampu bisa berdaya saing. Saya rasa begitu, dan juga mungkin juga sebagai bagaimana memicu daya saing ya. Selain memang benar sih masih ke dalam konteks bisnis objektif ya, tetapi memang akreditasi itu penting untuk istilah gampangnya kalau di pusat karir itu mempoles sehingga bagaimana kebutuhan mahasiswa kalau dari pandangan satu sudut mahasiswa sebagai consumer gitu ya, Ya. bisa terpenuhi, dan beberapa kriteria tambahan yang Mas Hadi sampaikan tadi ya Mbak itu Peti, itu yes. ada satu menarik Mbak, waktu Pak Pratikno jadi rektor ya di UGM, waktu beliau baru banget, itu pernah saya diundang beliau begitu ya di ruangannya beliau, dan beliau itu tanya gini Mbak, Mas Nur Hadi ada satu fakultas di UGM itu filsafat gitu ya waktu itu. Tolong jualkan filsafat ini, fakultas filsafat ini, karena kan jumlah mahasiswanya turun dan kekurangan mahasiswa gitu. Artinya begini sih Mbak, mau akreditasinya bagus, mahasiswa kembali lagi kalau mau akreditasinya bagus, kemudian mahasiswa ke situ dan Mas Gilang atau perusahaan-perusahaan yang lain nggak mau merekrut dari alumni itu ya sama saja nanti Mbak. Tetap kok ujungnya itu akreditasi itu menurut saya ya itu penting karena untuk memastikan, jadi pemerintah untuk menjamin, bahkan internasional juga menjamin kualitas sesuatu. Tapi sekali lagi bahwa customer yang paling akhir itu kan mahasiswa, dalam hal ini orang tua. Bisa nggak ada jaminan nggak saya kuliah di satu perguruan tinggi walaupun gede sekalipun, tapi kalau dapat kerjanya susah, usahanya susah, skillnya nggak diperlukan, ya tetap nggak akan apa ya Mbak ya, nggak akan mau lah gitu ya orang tua. Ya kita aja deh Mbak, orang tua gitu mau nguliah anak kan pasti dilihat tuh graduate employability-nya gimana, lulusannya pada kemana saja kan gitu. Itu sih Mbak Fetiana, esensinya ke sana sih. Menarik banget ya Mas Hadi. Sebetulnya muaranya tuh di employability ya Mas ya, keterserapan ya. Karena ketika orang tua datang, nanti mereka nyekolahin, kemudian selesai gak dapat kerjaan, kan itu yang esensi awalnya kan kayak gitu ya. Jadi Dan ini Mbak, ada satu perguruan tinggi ya di Surabaya ya. Saya tidak nyebut brandnya ya. Itu udah di apa ya Mbak ya? Untuk ketika jualan ke orang tua, itu udah ngomong bahwa kalau anak Pak Ibu kuliah di tempat saya, ini magangnya di perusahaan ini loh, gitu loh Mbak. Nah ini ada itu contoh saja ya Mbak ya, bahwa ini pun dia di bawah marketing loh Mbak untuk jualan gitu ya. Nah ini saya ada data lagi ya yang terbaru Mbak Peti dan Bapak Ibu semuanya. Ini dari kajian tim Kampus Merdeka. Jadi program MBKM nih. Jadi MBKM itu kan sebenarnya yang seperti Mas Gilang tadi sampaikan, kampus itu apa ya, 1 semester sampai 2 semester di luar kampus. Ini dari data Sakernas dan alumni MBKM nih Mbak. Ini masa tunggunya dalam pekerjaan ini 8-15 nih. Dari perguruan tinggi dengan akreditasi apapun. Terus gaji pertamanya ini 1,67. Ini data terbaru kajian kita ya Mbak Pena. Artinya apa? Pembelajaran di luar kampus 1 semester, 2 semester saya titipkan ke Bank Jago dengan desain pembelajaran seperti ini. Walaupun nanti nggak keterima di Bank Jago, nggak ada masalah. Dia bisa keterima di tempat lain gitu ya, yang setipe dengan Bank Jago ataupun yang lainnya. Jadi ini sih Mbak, kalau menurut saya hal ini yang justru lebih esensial begitu ya, diminta ke sana begitu sih Mbak Peti. Oke, baik, matur nuwun. Mas Arief, kalau di PTN sendiri kan tidak terlalu hiruk-pikuk dengan akreditasi begitu ya Mas, gitu ya. Kalau sekarang bicara Mas Arief sebagai PTN nih, atas nama PTN begitu. Sebetulnya kalau akreditasi itu
PTS terutama, itu ancaman nggak sih terhadap daya saing dengan PTN? Karena nggak kurang loh, misalnya sebutlah lulusan yang ternama banget di Bandung tuh, yang nganggur juga banyak loh, kan gitu ya, gitu. Jadi sebetulnya PTN sendiri menanggapi mengenai akreditasi PTS tuh seperti apa sih, Mas Arief? Apakah ini menjadi sebuah ancaman gitu ya? Anggaplah Mas Arief tuh belum lulus gitu, seperti itu. Atau apa ini yang bisa disikapi dari PTN tentang akreditasi? Ya, terima kasih Mbak Peti. Tentunya sebenarnya saya pribadi juga menyambut baik beberapa transformasi untuk akreditasi ini. Tadi seperti disinggung oleh Mas Durhati bahwa memang saat ini itu akreditasi untuk perguruan tinggi itu hanya ada dua, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Kalau prodi itu sama seperti yang lalu, yaitu ada yang akreditasi oleh lembaga internasional, terus unggul, terakreditasi dan tidak terakreditasi, sehingga ada perbedaan antara akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi. Dan memang dalam hal akreditasi ini sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa kajian dan progres yang positif tentang hal ini, termasuk kesulitan PTN maupun PTS yang mungkin tidak menyediakan anggaran yang lebih untuk akreditasi, maka disediakan proses akreditasi yang gratis ya untuk akreditasi yang masih belum akreditasi, kecuali memang mau meningkat akreditasi atau mau ke akreditasi unggul baru mau bayar secara mandiri oleh perguruan tinggi. Tapi kalau secara normatif, kalau dia mau menunggu masa habisnya atau ingin mengurus akreditasi yang sebelumnya belum akreditasi, maka itu gratis atau ditanggung oleh pemerintah. Saya pikir ini semangat yang progresif yang luar biasa dari pemerintah untuk itu. Dan juga yang kedua, yang tidak kalah menariknya bahwa untuk menangkap peluang tadi, bagaimana kemudian anak-anak lulusan ini mampu diserap dengan baik oleh dunia karir, maka dibentuklah LAM perguruan tinggi. Kalau yang dulu kan ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, maka saat ini yang berhak untuk mengakses ada satu lembaga lagi, yaitu Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi. Ini ada 5 klaster, ada teknik, ada sains, ada ekonomi, ada kedokteran, pendidikan, dan seterusnya itu ya. Nah, mereka ini LAM Mandiri ini, lembaga akreditasi mandiri ini merupakan kolaborasi antara unsur dari pemerintah, unsur dari perguruan tinggi, dan juga unsur dari asosiasi profesi. Yang kita tahu, asosiasi profesi itu isinya adalah juga ada praktisi, ada akademisi, ada pengusaha, dan lain sebagainya. Sehingga saya pikir ke depan saya melihat cercah harapan ini, bagaimana akreditasi itu mampu untuk membangun bridging yang baik antara kebutuhan di dunia karir yang adaptif terhadap yang ada di dalam sebuah proses yang tadi Mbak Peti sampaikan, sehingga tidak melulu hanya normatif berapa banyak fasilitas atau perpustakaan yang ada di perguruan tinggi yang biasanya ditanyakan waktu akreditasi, tapi lebih dari itu, bagaimana kemudian tadi yang disampaikan Mas Gale, bagaimana kemudian kampus mampu adaptif terhadap perubahan-perubahan dan dunia karir sendiri. Maka LAM, Lembaga Akreditasi Mandiri ini sangat penting karena ini sudah mengerucut ke program studi, tidak lagi secara umum yang administratif. Nah, ini memang ini masih baru, LAM ini masih mungkin 2 tahun terakhir ini, sehingga mungkin masih belum terasa dampaknya secara nyata bagi kita. Tapi saya pikir ini akan terus berlangsung sampai nanti akan LAM untuk profesi yang lain, dan nanti akan semakin memperbaiki diri. Dan saya pikir ini hal yang perlu kita dukung, dan memang kita harus perbaiki yang kurang-kurang di LAM itu, kita harus perbaiki. Kemudian yang kedua, Mbak Peti, sebenarnya ya tadi PTN dan PTS ya kita saling berkompetisi dalam kebaikan, satu khairat ya, kalau istilahnya Ustadz Burhadi ya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana kebaikan apa? Kebaikan dalam membuka seluas-luasnya akses pendidikan tinggi bagi generasi penerus bangsa. Karena kita tahu di bonus demografi ini tidak mudah untuk menaikkan angka partisipasi kasar ini, karena mereka melihat lebih pragmatis ke
Apin itu. Ngapain saya kuliah? Atau juga nggak usah kuliah, saya bisa punya usaha gitu, katanya gitu. Sangat pragmatis sekali gitu. Nah, ini yang memang perlu kita bangun, bahwa kemudian pendidikan tinggi tidak hanya sekedar mereka untuk mendapatkan ijazah, sekedar mereka untuk bisa melamar pekerjaan dengan ijazah itu, tetapi lebih dari itu, kalau mereka bisa akses pendidikan tinggi, maka mereka akan terbentuk pola pikirnya, terbentuk ekosistemnya, yang itu nanti akan berbeda dengan orang-orang yang mungkin masih belum diberikan kesempatan akses ke perguruan tinggi. Sehingga kita memang PTN dan PTS harus bersinergi dan kolaborasi untuk menjaring sebanyak-banyaknya mahasiswa bisa akses ke pendidikan tinggi. Dan tadi saya menjawab mungkin di Mas Nurhadi, di Jepang saya lihat memang ada pendidikan tinggi, ada yang memang akademik, jalur akademik. Jadi ada Gakushi Sogo atau Susigo S2 atau Hakushigo yang S3, atau mungkin yang jalur vokasi itu yang college junior atau associate degree 2 atau 3 tahun kalau di sini. Tapi saya lihat di sini memang lebih banyak anak-anak di jalur akademik. Dan yang menarik, memang kalau di Jepang karena bukan bonus demografi, tapi memang penurunan angka anak-anak muda gitu kan, maka sangat sulit juga mencari anak-anak yang mau kuliah, bahkan yang mau sekolah. Banyak sekali yang tutup karena tidak ada generasi penerusnya, sehingga sampai impor dari banyak negara. Nah, jangan sampai nanti Indonesia yang diberikan berkah bonus demografi ini tidak memanfaatkan sebaik-baiknya di saat mungkin Jepang dan mungkin negara maju lainnya ini mereka krisis tentang pemuda gitu. Saya pikir itu Mbak Peti. Termasuk saya langsung tertawa terbahak-bahak ini, kayaknya Mas Haris, Mas Arief nggak mau balik ke Indonesia ini kayaknya. Bapak ya, Mbak semua menarik sekali karena ini diskusi. Jadi monggo saja Mbak yang ingin sharing barangkali ya, atau ingin menyampaikan sesuatu, monggo saja bisa raise hand. Jadi atau mungkin bisa langsung nyeletuk saja, monggo silahkan begitu. Sebelum kita juga mumpung ada dari perwakilan Kementerian Pendidikan di negara Sakura ini gitu ya, bisa mengulik, dan juga ada Mas Nurhadi Idbat yang pasti dengan segala ringan tangannya gitu ya langsung bisa mendatangi Mas Mbak dimanapun berada, dan juga Mas Gilang ini yang selalu menjadi apa namanya solusi gitu ya, solusi terhadap berbagai macam kebutuhan yang terkait dengan keterserapan. Menarik sekali Mas Arief. Jadi memang akreditasi itu ternyata masih penting. Ada 2 hal yang bisa saya kulik. Ini bisa menjadi sebuah bukti empiris gitu ya, bahwa justru akreditasi ini merupakan bridging yang sangat adaptif, nggak cuma normatif aja, hanya berapa jumlah GB dan sebagainya. Ternyata juga ada akreditasi dengan bermacam-macam model, sehingga tidak hanya pragmatis saja. Memang menarik Mas, beberapa teori yang sekarang sedang saya geluti begitu, bahwa pentingnya kolaborasi identitas. Identitas itu tidak hanya identitas individu terhadap si personal atau studentnya sendiri, tetapi juga identitas terhadap universitinya. Tetapi yang menarik adalah ternyata akreditasi itu penting ya, penting untuk apa? Untuk tidak hanya sekedar identitas individu, tetapi menjadi sebuah identitas profesional. Begitu. Yang terpenting saya bisa mengutipnya seperti itu, Mas Arief, yang disampaikan tadi. Jadi akreditasi itu betapa pentingnya, tidak hanya sebagai daya saing, tidak hanya sebagai suatu nilai-nilai pragmatis gitu ya, yang menghilangkan kenormatifan dari sebuah pendidikan tinggi, tetapi juga bisa menciptakan berbagai macam identitas profesional yang tentunya apa yang menjadi esensi awal sebuah perguruan tinggi itu bisa diwujudkan gitu. Dan tidak ada lagi yang misalnya kalau saya kumpul sama teman-teman PTS dalam forum Kemdikbud itu selalu bilang, katanya program ini untuk Indonesia Raya Merdeka, tetapi keterserapannya hanya PTN aja, begitu kan ya. Jadi itu tidak akan, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi dengan adanya akreditasi ini, dan tentunya akreditasi yang mempunyai nilai-nilai perubahan menjadi sebuah nilai pragmatis yang menghasilkan identitas profesional, baik itu untuk individu maupun identitas di universitasnya. Baik, Mas Mbak, mungkin kalau ada yang mau memberikan masukan, monggo saja. Ada Mas Dani, ada Mbak
DJ, ada mungkin yang lainnya. Saya belum lihat apakah Mas Tutus sudah bergabung dengan kita. Semakin banyak studi pemberitahuan. Apakah Mas Tutus sudah bergabung dengan kita? Nah, sebelum ada pertanyaan, saya coba ke Mas Gilang lagi. Mas Gilang, ini ternyata seperti itu Mas Gilang. Ternyata akreditasi itu masih penting, Mas. Supaya polesan-polesannya itu nggak terlalu lama atau hopingnya itu selalu terjaga gitu ya. Jangan udah down, baru kita berikan satu harapan-harapan. Jadi lebih awal akreditasi, kita berikan kedekatan dunia kerja itu lebih awal melalui akreditasi. Gimana Mas Gilang? Monggo silakan. Iya, thank you Mbak Peti. Tadi yang menarik yang dibilang sama Mas Hadi ini kan jadinya akreditasi itu sebagai satu standar ya. Untuk kita juga membantu kampus-kampus ini sebenarnya membantu, tujuan akreditasi adalah membantu kampus untuk berkembang lebih baik. Intinya kan lebih sebenarnya ke situ. Nah, ini yang nanti akhirnya kita bareng-bareng lihat selama ini dengan kondisi mungkin tahun-tahun ini atau dibandingkan beberapa tahun lalu, apa sih challenge yang akhirnya mulai muncul dan dirasakan oleh mahasiswa itu langsung gitu. Kalau tadi Mas Hadi bilang, sekarang kampus-kampus marketingnya udah mulai kayak gitu. Alumni kita sudah ada di company A, B, dan C. Mereka sudah menjadi direktur di sini, bla 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 dan sebagainya gitu. Atau memang ada beberapa kampus yang udah partnership dengan beberapa company sehingga mereka udah dapat jatah, ibaratnya jatah internship per tahunnya itu dapat berapa banyak dan sebagainya gitu. Nah, partnya universitas akhirnya akan penting adalah mengedukasi teman-teman mahasiswa ketika program internship, magang dan sebagainya itu adalah tahapan atau proses di mana mereka benar-benar harus memanfaatkan itu. Instead of menjadikan itu bahwa, oh karena ini wajib ya dari kampus harus ikut, kalau nggak nanti SKS-nya nilainya jelek gitu. Atau apapun itu. Beberapa mahasiswa ada yang sudah sadar dan tahu bahwa internship ini akan membantu mereka untuk istilahnya one step ahead ketika mencari pekerjaan. Mereka udah punya modal, basicnya apa sih gitu ya. Mereka udah belajar untuk bisa, kalau internshipnya benar gitu ya, mereka akan belajar untuk tahu how's the business lah ya. Secara generalnya seperti apa. Mereka juga akan belajar untuk berkolaborasi dengan mungkin departemen lain atau direktorat lain. Atau mereka ikut di sesi-sesi meeting, diskusi yang mungkin dengan terms bahasa yang, aduh Kak sebenarnya saya nggak tahu itu artinya apa, tapi saya harus ikut aja meeting itu gitu ya. Tapi akhirnya mereka belajar untuk bertanya kepada mungkin yang lebih paham dan sebagainya. Kalau dulu mungkin ada beberapa yang secara umur jauh banget sama mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi dengan kondisi perusahaan-perusahaan sekarang itu udah mix banget. Mungkin ada beberapa yang bedanya cuma beberapa tahun, tapi levelnya udah level manager di sana. Ada yang seperti itu. Jadi secara ambience-nya, environment-nya itu udah beda banget gitu. Nah, akreditasi yes membantu standar tadi, kemudian ada proses magangnya tadi, jangan sampai menjadikan itu kewajiban, jadi mereka leha-leha gitu ya, tapi nggak memanfaatkan, karena yang terjadi, yang kemarin saya sempat tanya juga beberapa intern, can you explain sebenarnya yang lo kerjain itu apa? As an intern, dia bingung, mulainya dari mana? Saya ngerjain semua sih mas, iya semuanya itu yang mana? Define, one by one. Ketika dia menjelaskan, kamu tahu nggak itu akhirnya resultnya kemana? Nggak sih mas, cuma ngerjain aja, yang penting dikasih tahu itu ya udah saya kerjain. So that mindset masih ada di beberapa orang karena tipenya tipe doers, which ya nggak apa-apa. Mungkin ada beberapa fungsi yang nggak boleh terlalu kreatif juga ada. Kalau finance terlalu kreatif bahaya ya gitu. So atau audit gitu terlalu kreatif juga nggak boleh gitu. Tapi ada beberapa fungsi yang memang butuh hal-hal yang baru, ya mereka harus ada critical thinkingnya jalan gitu ya, dan sebagainya. So buat aku basicnya sendiri udah intern, udah dapat pengalaman, mungkin ada beberapa intern 2-3 kali, mereka bisa nggak menjelaskan tentang apa yang mereka kerjakan ke company berikutnya. Misalnya kalau kita ngomongin proses manajemen trainee gitu ya, seleksi di depannya mungkin tiering kampusnya masuk, karena tadi ada akreditasi tadi, IPK-nya masuk, pas di interview bingung ngejelasinnya apa. Yang ditulis di CV mungkin udah main pakai ChatGPT, pakai Gemini, itu adjust bahasanya, bahasa Inggrisnya mungkin cakep banget gitu ya. Tapi dia sendiri sebenarnya nggak paham itu artinya apa. Karena bahasanya very sophisticated, keren banget, udah filenya ATS friendly dan sebagainya. Tapi ketika soal ngomong menjelaskan tentang kerjanya dia bingung.
Sekarang kan kampus-kampus sudah mulai banyak bikin sesi gimana cara bikin CV, gimana cara job interview gitu ya. Nah, si anaknya ini ketika masuk ke dunia kerja ternyata tidak semudah itu mereka menjelaskannya gitu. Ketika itu udah terjadi, yang harusnya sebenarnya secara pengalaman dapat, tapi akhirnya lost tuh opportunity-nya gitu. Nah, itu banyak dirasakan ke teman-teman yang mungkin tadi memanfaatkannya belum maksimal gitu. Nah, harapannya tadi selain mungkin jualannya, oh alumni yang pernah di sini dan sebagainya, yang menurut aku jadi matters adalah coba dicorek juga alumninya yang mungkin udah ada di beberapa industri, tanya deh, di industri mereka sekarang atau di company mereka sekarang, apakah bentuk organisasinya masih sama seperti zaman dulu ketika kita ngomongin karir? Atau jangan-jangan udah beda banget? Nah, kalau di Bank Jago, kita udah nggak pakai level VP, FVP, SVP, itu udah nggak ada. Udah pakai lebih flat gitu ya. Tapi di beberapa company ada yang pakai itu. Nah, which one nih? Cara kerja juga beda. Kalau kami langsung nyolek direktur, ngetok-ngetok ruangannya, aman. Ada di beberapa company yang harus satu step dulu, ke atasnya dulu, dan sebagainya. Nah, masing-masing orang harus aware bahwa ada versi yang seperti itu, ada versi yang startup, yang bebas banget gitu ya. Ada versi yang mungkin mereka akan kaget, oh CEO-nya umur berapa? CEO-nya umur 28. Tapi ngelitnya umur 50-an, 40-an, ada semua. Itu terjadi di dunia sekarang gitu. Jadi jangan kaget dengan itu, dan yang dihargai akhirnya apa? Skillsnya mereka gitu. Jadi jangan khawatir tentang, aduh saya nggak bisa ini, semua bisa dipelajari. Dan banyak kan sekarang teman-teman yang habis lulus, mereka ikut kelas-kelas sertifikasi kan. Ada mungkin sertifikasi digital marketing, ada dia ikut kelas software engineer lagi gitu ya, back end, front end dan sebagainya macam-macam. Supaya tahu teknologi yang terbaru dipakai apa sekarang. Kalau mungkin dulu Java, tapi sekarang udah beda banget. Gitu. Ada komunitas-komunitasnya mereka ikut dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya para alumni itu lebih banyak taunya gitu. So menurut aku it's very important untuk dapat insight baru dengan kondisi dunia kerja sekarang gimana, terutama industri-industrinya. Jadi akan menurut aku satu kampus aja bisa kaya banget itu ya insight-nya dari berbagai gitu. Dan mereka bisa kasih tahu kok, oh sebenarnya kalau di kampus kita yang sekarang mana sih yang mungkin bisa jadi ada yang belum relevan lagi nih gitu atau perlu di-upgrade gitu. Point of view aku gitu sih, Mbak Peti. Oke. Semakin keren banget. Tapi saya melihatnya gini, rasanya tadi kalau dari dunia pendidikan udah mulai nge-match gitu ya. Ternyata industri ada lagi kebutuhan yang lainnya lagi gitu ya. Terus PTN apa namanya pendidikan kita mau nyapain lagi. Ternyata industri ada update lagi gitu ya. Seperti itu terus akan terus seperti itu. Nah, Mas Hadi, kira-kira menyikapi kayak gini nih, modelan-modelan yang harus kita sikapi nih kayaknya jagonya Mas Hadi nih untuk bicara seperti itu. Gimana sih caranya? Hai, ayo dong gitu ya kita ikat gitu kan. Ketika pendidikan udah merasa kayak tadi akreditasi udah mulai lagi berbagai macam model-modelan gitu ya untuk mengupdate atau menyamakan nge-match sama industri. Ternyata baru gila udah ada lagi yang baru lagi gitu kan ya. Baru lagi seperti itu. Nah, jadi gimana caranya menyikapi ini saya yakin Mas Hadi paling jago nih yang kayak gini-gini nih nge-matchin kebutuhan industri kayak gini. Silakan Mas Hadi. Saya belum Oke, lihat Mas Tutus ya. Belum belum, bergabung dengan kita. Belum ya. Oke. belum ada nih Mbak. Oke, ini sekaligus ini ya, Mbak Peti ini sharing sebenarnya udah ada beberapa praktik bagus loh, Mbak Peti dan Mas Gilang, Mas Arif. Misalnya gini nih, sebenarnya MBKM itu kan kesana ya Mbak ya. Jadi tapi kan persoalannya kan gini Mbak, di Kemendikbud tuh ada apa ya? Ini desas-desusnya juga Kemendikbud menterinya akan dipisahkan Mbak. Kementerian Ristek Dikti gitu, menteri sendiri. Kementerian Kemendikbudnya sendiri, Dikti Risteknya sendiri gitu. Mungkin ya Mbak ya ini desas-desus. Tunggu aja Oktober nantilah ya gitu. Nah, kalau ini ya Mbak Peti ini kebetulan saya akan sharing gitu ya sama teman-teman di ITS nih Mas Arif. Jadi kita desain. Jadi ini saya sharing aja ya singkat ini terkait dengan ini ya. Jadi kita di ITS itu
ada 4 ini ya Mas Arief ya, bener ya, otomotif, robotika, industri kreatif, industri Ya, maritim. ada 4 klaster. Iya. Betul ya Mas ya, ke sana ya, Betul. Entrepreneur University di tahun sekian. Nah, Mbak, kita kasih challenge, ini pesertanya dosen-dosen nih Mbak. Jadi kita kasih challenge pada dosen-dosen, ada 10 inventor, untuk nantinya ketemu langsung dengan industri Mbak. Jangan-jangan invention yang dibikin oleh Bapak Ibu dosen, itu nggak dibutuhkan sama industri-industri ini. Jadi sejak awal desainnya ini Mbak, jadi sejak awal itu udah ada customer engagement nih Mbak, gitu ya. Terus nanti ada validating ideas, terus kemudian go to market, kemudian execution dan reflection di sana. Jadi ini contoh saja Mbak, untuk di tahapan inovasi, hilirisasi bisnis yang dimiliki oleh riset yang dimiliki oleh kampus, itu mesti sejak awal udah harus ngeblend sama industri Mbak. Jadi, nah begitu juga dengan SDM nih Mbak. Ini contoh ya, ada satu menarik nih Mbak, dan ini udah dipraktek bagus oleh Politeknik Negeri Batam. Mereka itu Mbak, kalau ini Mas Gilang menarik, nanti teman-teman kalau mau main ke Batam, mampir aja ke Politeknik Negeri Batam, itu menarik Mbak. Jadi mereka itu dosen-dosennya, manajerialnya Mbak, itu setiap mau ada perubahan tahun gitu ya, mereka kayak apa ya Mbak, shopping masalah di industri. Contoh nih misalnya ya, di tempatnya Mas Gilang, selaku di perusahaan Bank Jago begitu. Ini kalau mau ngomongin masalah kan paling banyak di industri, bener nggak Mas Gilang? Mau belanja masalah di industri. Nah, mestinya yang belanja itu bukan sekedar konsultan, tapi kampus harusnya mestinya. Nah, yang menarik Mbak di Politeknik Negeri Batam, mereka dulu awalnya struggling banget, dapat 5 industri, mereka sebut masalahnya X gitu ya. X ini mereka dianalisa, oke, X ini bisa diselesaikan oleh prodi ABC. Prodi ABC itu dia susun kurikulumnya Mbak Peti, Mas Gilang, untuk menyelesaikan permasalahan dari industri X tadi, gitu ya, dengan project X tadi itu. Itu keren banget Mbak. Jadi 16 kali pertemuan itu, dosen dan mahasiswanya menyelesaikan permasalahan, misalnya dari permasalahannya Bank Jago. Mas Gilang bersama dengan direksinya datang ke kampus, itu ngomongin ini masalahnya, ini urgensinya, gitu ya. Silahkan kampus selesaikan gitu. Dan nanti Mas Gilang di Bank Jago datang ke pertemuan sekian, lihat nih, oh oke, bisa buy-in Mbak, bisa dibeli. Dan sekarang teman-teman semuanya, kalau teman-teman ke Teknik Negeri Batam, itu industri tuh Mas Gilang, yang antri udah banyak tuh. Ini masalah, ini masalah-masalah. Jadi kampus itu menyelesaikan permasalahan dari industri, Mbak. Langsung di semester sekian ya tentunya ya, bukan anak-anak semester awal begitu ya. Jadi kurikulumnya satu semester didesain untuk menyelesaikan, ini nggak lewat magang loh, tapi lewat kurikulum yang ada di sana tuh, Mbak Petiana. Nah, ini mestinya kalau akan terjadi seperti itu, ini kan kalau zaman dulu saya ya, ketika masih intens di UGM ya, Mbak Petiana bantu, itu setiap 5 tahun sekali, Mas Gilang. Jadi 5 tahun sekali ngundang industri, kasih masukan kurikulumnya akhirnya oke, diterima, diubah, Mas Gilangnya udah pergi, ya mungkin minggu depan, kalau sekarang bisa jadi ya, Mas Gilang udah ngasih masukan nih ke kampus-kampus. Ini loh, sekarang skillnya ini nih, dunia kayak gini nih, kayak gini, kayak gini. Kampus menerima itu, oke, dikaji, oke, baik, ini jadi kurikulum. Mas Gilang Senin depan ngantor, udah dikasih challenge, perubahan lanskap bisnisnya berubah, ternyata berubah Mas yang dibutuhkan gitu ya. Nah ini kan kurikulum kan kayak gitu Mbak. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, ya akhirnya nggak akan kampus itu ketemu dengan industri. Dan kita kembalikan Mbak Petiana, kampus itu kan di sana gudangnya ilmu ya Mbak ya. Kalau mau ya dilakukan gitu ya, dosennya ketika invention, ketika melakukan penelitian, udah langsung match sama industri, kebutuhan industri. Industri punya masalah apa sih? Saya bisa nyelesain nih gitu ya. Misalnya Mas Arief di ITS gitu, misalnya, oke, ini permasalahan di dunia sipil nih, infrastruktur. Oke, Wijaya Utama Karya punya masalah apa sih? Diselesaikan tuh di situ, gitu ya. Itu saya yakin, Mbak, dosennya pasti akan update dan yang diajarkan pasti akan relate kepada mahasiswanya, gitu ya. Dan akan terus-menerus gitu, Mbak. Nggak akan tertinggal di sana. Jadi bukan MBKM itu kan spiritnya ke sana, Mbak. Jadi bagaimana nge-match-kan kebutuhan industri ini dengan kampus begitu ya. Jadi ada dua sisi ya. Sisi pertama SDM, sisi kedua inovasi. Jadi Mas Gilang,
Mas Arief, Mbak Peti, dan Bapak Ibu dosen di sini tuh expert semua sebenarnya mereka. Secara keilmuan tuh keren banget gitu. Tinggal bagaimana caranya rajin gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang salah satunya industri tadi. Gitu Mbak Peti. Jadi di matchkan itu sangat bagus sekali Mbak Peti, itu bisa dimulai dengan di program magang yang udah terstruktur dengan bagus, atau yang pakai Politeknik Negeri Batam tadi, kurikulumnya didesain problem based, project based yang benar-benar itu permasalahan. Jadi anggap aja kampus itu adalah capable resource, industri itu ada practical sampai strategic problem yang bisa di-match-kan di situ dalam bentuk kurikulum, pembelajaran di luar kampus, apapun itu. Itu sih Mbak Peti, kalau itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya, saya kok yakin begitu ya. Bapak Ibu semuanya pasti akan banyak dicari oleh kampus, oleh mahasiswa. Itu Mbak Peti. Keren Mas Hadi. Nah, betul kan saya bilang Mas Hadi itu kayak Doraemon gitu ya. Jadi punya model-modelan baru gitu ya. Seperti itu teman-teman, Mas Mbak semuanya. Dan saya yakin Mas Hadi apa namanya akan lebih banyak lagi bercerita kepada kita untuk mencari modelan-modelan yang apa namanya yang sesuai dengan karakter dari masing-masing kampus seperti itu. Nah, menarik sekali kalau kita bicara mengenai nge-match tadi. Saya ke Mas Arief nih. Mas, kan kalau di dalam kurikulum itu ada kaitannya dengan asosiasi ya, asosiasi. Kadang-kadang seperti di teknik misalnya, itu hampir 80% harus mengacu kepada asosiasi. Nah, ini sekarang sebetulnya masih relate nggak sih, Mas? Masih relevan nggak seperti apa yang disampaikan ke Mas Hadi untuk bisa dapetin nge-match gitu? Kadang-kadang asosiasi mungkin tergantung dari siapa ketua asosiasinya, atau udahlah karena kepepet pakai aja modelan yang kemarin supaya rujukan kurikulum bisa segera dipakai gitu ya. Sebenarnya rujukan ke asosiasi itu masih mampu enggak menciptakan invensi-invensi yang disampaikan ke Mas Hadi tadi gitu terkait dengan apa namanya penyesuaian akreditasi. Karena contohnya begini, ketika memasukkan MBKM gitu, memasukkan MBKM 20 SKS, ternyata kebentur dengan apa? 80% kurikulum itu kita harus mengacu di asosiasi. Tinggal sisa 20%. 20% dibagi. 10% untuk prodi, 10% untuk universitas. Dan terus MBKM ini gitu kan ya, di mana seperti itu. Nah, ini apakah memang kita memang harus ada diskusi lagi gitu ya tentang MBKM ini bisa menopang akreditasi atau seperti apa sih Mas benang roadnya ini gitu. Barangkali Mas Arief sempat terpikir seperti itu, monggo. Ya, terima kasih Mbak Betty ya. Insight yang sangat menarik sekali di Mas Dur tadi dan Mas Gilang tadi ya. Jadi memang kalau kita lihat asosiasi profesi ini kan masuk di perguruan tinggi melalui banyak jalur gitu ya. Ada melalui jalur asosiasi profesi yang dia masuk melalui akreditasi, melalui LAM perguruan tinggi gitu. Atau mungkin nanti industri itu masuk melalui jalur MBKM yang kita kenal saat ini, melalui magang atau studi independen ataupun yang lainnya gitu. Atau mungkin masuk melalui jalur kita melaksanakan bursa karir misalnya, atau job vacation di sebuah kampus. Kita kan biasanya ada industrial catering gitu kan, industrial catering. Kita biasanya juga sharing tentang bagaimana sih kurikulum masih relevan nggak dengan kebutuhan di industri saat ini. Nah, ini memang semua pintu masuk itu harus dioptimalkan dengan baik oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia saat ini. Karena semua pintu itu memang pintu yang akan melakukan optimalisasi kualitas kurikulum. Dan kurikulum ini apakah harus kita menunggu perubahan kurikulum yang secara standar itu 5 tahun sekali ya. Saya pikir ada sebuah mekanisme yang kalau best practice yang biasanya kami lakukan, terutama di prodi itu, kita bisa memasukkan yang up to date permasalahan atau challenge dari industri itu melalui 2 jalur gitu. Yang pertama melalui case study di setiap mata kuliah. Jadi kan mata kuliahnya nggak berubah, tapi case study yang kita berikan ke mahasiswa untuk penugasannya yang diberikan contoh Mas Doradi, 16 kali pertemuan, ya itu case study-nya di perusahaan X atau di perusahaan Y gitu kan. Dan itu bisa jadi berubah tiap semester bergantung pada tantangan perusahaan yang ada gitu. Jadi tidak
tidak perlu menunggu perubahan kurikulum yang secara standar 5 tahun sekali, meskipun sekarang ini juga ada kebijakan untuk PTNBH yang bisa berubah kurikulum sewaktu-waktu gitu ya. Tetapi kemudian terbentur dengan PDDikti, karena perubahan kurikulum itu kan konsekuensinya ada perubahan nama mata kuliah, ijazah, dan lain sebagainya gitu ya, yang administratif seperti itu ya. Nah, sehingga memang terbentur lagi di administrasi. Tapi memang ada sebuah solusi alternatif yang best practice-nya tadi aja yang kita masukkan, karena mata kuliah itu kan body of knowledge ya, secara umum, secara general gitu kan. Spesifiknya nanti case study itu bisa case study nanti satu kelompok tertentu mengerjakan case study X, kelompok yang lain mengerjakan case study di perusahaan Y dan seterusnya. Atau jalur yang kedua adalah bisa melalui mata kuliah pilihan. Kalau kita di kurikulum ada mereka wajib gitu kan, body of knowledge sebuah prodi itu kan di situ di mata kuliah wajib itu ada mata kuliah pilihan. Ini yang biasanya senantiasa adaptif. Kalau mata kuliah pilihan ini kan tidak bergantung waktu gitu kan, bisa kita update setiap tahun sekali, itu tidak ada masalah juga, karena ini tidak ada hubungannya dengan ekivalensi mahasiswa. Ekivalensi itu kan proses untuk apa ya, penyesuaian SKS mahasiswa yang lama terhadap kurikulum yang baru. Nah, ini juga tantangan lagi kan biasanya ekivalensi ini. Ada mahasiswa yang merasa dirugikan karena kurikulum baru ini, ada mahasiswa yang merasa diuntungkan karena kurikulum baru ini, karena bisa mata kuliah itu bisa berubah jumlah SKS-nya. Ini tantangan lagi gitu. Maka kalau mata kuliah pilihan, ini kan biasanya 2 SKS sudah pasti kan, dan ini bisa diubah-ubah. Jadi bisa melalui 2 jalur itu menurut saya Mbak Fedy, ada lewat case study gitu kan, di mata kuliah yang mungkin tidak berubah, atau nama mata kuliah berubah di mata kuliah pilihan, bukan mata kuliah yang wajib. Nah, itu saya pikir bisa melalui situ untuk teknisnya. Kalau pintu masuknya bisa melalui baik jalur tadi yang saya sampaikan, melalui LAM, PT, melalui asosiasi profesi, atau bahkan juga asosiasi profesi ini juga bisa masuk melalui kompetensi. Di banyak perguruan tinggi ada yang mereka bahkan di vokasi, mungkin di pendidikan vokasi itu selain ijazah mereka juga menyediakan yang namanya sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini kan juga bisa masuk juga asosiasi profesi di sini, ya. Nah, selain juga ada MBKM, ada internship, gitu dan lain sebagainya. Saya pikir itu Mbak Fedy. Baik, terima kasih Mas Arief. Waduh, sayang sekali Mas Hadi ada panggilan mendadak ya. Padahal kita masih butuh banget untuk kasih model-modelan yang lain. Baik, matur nuwun Mas Hadi. Semoga sukses dan aktivitasnya, dan kita bisa jumpa lagi untuk diskusi yang lebih menarik ya. Padahal saya tadi ingin sekali minta empirisnya, apakah kita memang perlu untuk berdiskusi tindak lanjut begitu ya tentang terkait dengan akreditasi. Tapi nggak apa-apa, Mas Arief juga banyak memberikan insight yang sangat menarik, begitu juga Mas Gilang. Mungkin nanti di sini juga ada Mas Deka. Mas Deka juga banyak juga ide-ide yang menarik yang bisa kita gali dari Mas Deka juga. Nah, sebelum ke Mas Deka, nanti sambil menunggu Mas Tutus, mungkin Mas Gilang. Mas Gilang, dari sisi industri ya, kadang-kadang dalam rangka kita nge-match-kan tadi gitu, kita ketemu dengan industri, kalau masuk ke dalam ranah industrinya Mas Gilang sendiri, kadang-kadang apa sih yang menjadi kegerahan gitu ya, kegelisahan industri ketika harus melakukan misalnya industri gathering gitu? Apakah merasa rahasianya akan terkupas tuntas gitu ya? Ataukah ada hal-hal yang memang nanti dulu deh, kita rumuskan dulu, terima matangnya aja, nanti baru kita berikan satu frame-nya gitu ya kepada perguruan tinggi, bisa nggak untuk mewujudkan kebutuhan seperti ini? Kira-kira apa yang bisa disampaikan Mas Gilang? Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang tadi ya, gimana sih di industri ini kalau misalnya harus ada industri gathering dengan kampus-kampus gitu. Yang kalau misalnya itu terjadi, misalnya saya ditanya seperti itu, yang saya pasti mesti make sure di awal adalah di kampus-kampus yang sekarang itu informasi yang teman-teman sudah tahu tuh apa dulu.
yang sudah dapat apa yang sama, apa yang berbeda. Karena bisa jadi tadi ya, kan ada PTS, ada PTN, ada kampus yang mungkin akreditasinya udah ini dan sebagainya gitu ya. Ada yang di daerah kampusnya di daerah Jawa sama di kampus luar Jawa kadang-kadang suka berbeda pemahamannya. Nah, apakah itu sama dulu nih gitu? Contoh misalnya beberapa bulan yang lalu sempat ke salah satu kampus gitu. Ketika berbicara digital banking, mereka mau tuh merencanakan akan ada bikin kurikulum terkait sama digital banking. Pertanyaan saya cuma satu di awal, yang Bapak Ibu tahu gitu ya tentang digital banking itu apa? Dan ada role apa aja sih kalau kita ngomong digital banking itu sebenarnya support sistemnya kayak gimana? Ternyata mereka nggak se-aware itu. Taunya adalah bank konvensional yang going digital. Nah, ketika sudah masuk ke situ, nanti misal dari industri mau share lebih banyak tentang challenge-nya, basic knowledge-nya jadi belum dapat. Nanti jangan-jangan ketika harus jualan ke mahasiswanya malah nggak masuk. Ternyata bisa jadi nggak relevan gitu. So, satu sisi sih, we also need kampus-kampus juga untuk ngasih insight ke kita gitu. Sebenarnya ada di mana sih? Jadi kita tahu. Jadi jangan sampai industri juga, misalnya buat aku sendiri gitu ya, nggak bisa melihat bahwa kampus itu, oh kampusnya ketinggalan nih. Kita kan sudah ada teknologi yang terbaru, udah ada knowledge baru dan sebagainya. Jangan-jangan selama ini memang kita nggak pernah ngobrol bareng, nggak pernah cari insight juga. Kita bilang kita butuh talent kan, kita pengennya udah langsung bersih ya gitu. Tapi kita juga nggak pernah ngebantu kampus untuk nge-grooming mahasiswa-mahasiswa itu. So kontribusinya ternyata memang nggak sebanyak itu. Jadinya akhirnya gapnya kelihatannya gede banget gitu. So buat aku, instead of tadi ngomongin frame-nya gimana, hasil finalnya apa, let's make sure dulu deh. Sebenarnya apa yang kita tahu tentang masing-masing. Bisa jadi tiap-tiap industri dengan beberapa kampus akan berbeda point of view-nya. Nah, buat aku itu di-match-in dulu biar sama, biar on the same, istilahnya kalau baca buku sama-sama di halaman yang sama nih. And then kita mau sejauh apa melangkahnya. Karena kalau enggak, ya misalnya tadi kita ngomongin tentang kurikulum gitu ya. Versi idealnya kami kan harusnya kan udah diupdate kurikulum, tapi kan tidak semudah itu ya Bu merubah kurikulum, betul gitu. Ada proses di belakangnya gitu. Ketika berbicara internship, oh ada MBKM di di company-company. Apakah proses standarnya MBKM di tiap di tiap company sama? Ternyata berbeda-beda gitu. Nah, itu kan tidak bisa kita samaratakan. Cuman that kind of story, that kind of insight itu yang akhirnya harus lebih banyak dan lebih sering gitu. Karena kalau tadi misalnya saya menuntutnya adalah oh harus sudah ready nih industri maunya A gitu. Startup sekarang misalnya gitu ya, compare to yang dulu yang memang lagi masif banget, mereka cari orang yang bisa mengerjakan 3 sampai 4 pekerjaan dalam satu profile. Which itu mungkin tidak dibentuk semenjak awal-awal kuliah. Tapi kalau tadi kayak Mas Arief bilang gitu, ngomongin case-case tadi, itu matters banget. Akhirnya mereka terupdate, oh sekarang ternyata point of view-nya begini. Oh case-nya begini. Ngomongin digital marketing gimana. Oh mungkin case tentang research-nya apa. Itu mereka jadi tahu. Oh ternyata ini yang lagi dikerjakan. Oh akan ada ongoing produk baru di company A, pendekatannya begini. Itu kan dapat insight baru. Mereka ngobrol dengan orang company-nya untuk do that research. Itu bisa ngebantu banget. Nah cuman yang mesti penting adalah bulan lalu saya ada koordinasi sama salah satu kampus swasta. They do the research. Anak-anaknya dikasih tugas bantu Bang Jago untuk bikin research. Tapi yang terjadi anak-anak ini di-drive oleh dosennya untuk achieve one objective. Tapi anak-anaknya akhirnya jadi bingung kayak sebenarnya saya mau cari apa ya? Itu kita tanya gitu kayak. Jadi sebenarnya kamu tuh mau nyari apa? Gak tahu sih Mas gitu kayak. Oke, gitu. So let's help them. Tahu nggak, once nanti kalian dapat ini, apa yang bisa dipelajari? Terus hasilnya kayak gimana? Hubungannya sama bagian kalian tuh apa? Atau jurusan kalian tuh apa dan sebagainya. Mungkin secara bahasa agak berbeda nyampainya dari misalnya dari dosen ke mahasiswa, sama dari kita industri ke mereka. Ngomongin relevansinya bisa berbeda. Sisi teorinya sama sisi praktisnya gitu ya. Nah itu yang kami juga membantu untuk nyadarin mahasiswanya. Jangan langsung terima-terima bersih aja. You guys need to step up untuk kasih tahu sebenarnya. Mungkin maunya begini. Ini loh idenya dan sebagainya. Itu nggak apa-apa banget sebenarnya. Kenapa mungkin dosen-dosen nge-drive? Karena mereka nggak gerak ternyata. Gitu ya. So menurut aku tadi sih nggak bisa ngeliat cuma satu sisi aja. Mesti kerjanya bareng. Dan coba sama-sama kenalan untuk beneran kayak
where we are now ya, bareng-bareng. Jadi nggak mau ngejudge bahwa industri itu tahu segalanya atau kampus ketinggalan terus, nggak gitu. Dan be aware bahwa di belakang itu prosesnya juga panjang. Yang kalaupun mau di-adjust kurikulumnya atau mau diapain itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu sih. So buat aku, we need to realize about that sih, Bu Peti. Gitu. Terima kasih Mas Gilang, menarik banget ya. Mas Mbak semuanya, kita kembali ke topik kita mengenai masalah palu tajam akreditasi begitu ya. Ini sudah semakin mengkerucut sebetulnya antara kebutuhan akreditasi itu seperti apa begitu ya terhadap kepentingan PTS itu sendiri, dan sebetulnya hal-hal apa sih yang bisa kita hindari atau bahkan mungkin bisa kita siasati dengan berbagai macam model masukan dari beberapa teman-teman tadi seperti itu ya. Nah, ini saya coba kepengen tahu nih komentarnya dari teman-teman semua. Kalau saya lihat di sini mungkin yang bisa memberikan best practice begitu dari PTS, Mbak Yunida dari USM. Mbak Yunida? Mbak, Yes, saya ngomong boleh. boleh Mas Dani. Oke, sip. Mas Dani silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan Mas Dani. Salam kenal buat teman-teman semua, para senior di ICCN, luar biasa. Baru bisa berjumpa di sore hari ini. Saya ngikuti dari awal sampai akhir, sangat menarik. Cuman satu yang mungkin tidak diungkap, kenapa PTS-PTS ini bisa bubar. Paling utama itu karena yayasannya berkelahi sendiri-sendiri gitu loh. Jadi di situ nggak diungkapkan kenapa PTS-PTS ini bisa tutup, di internalnya sendiri kadang jadi masalah gitu loh. Ini kan imbasnya jadi melebar. Nah, ini yang mungkin perlu ada kajian yang sangat mendalam. Kenapa PTS-PTS ini bisa begitu bubrah? Ya, satu, yayasannya ribut sendiri sehingga imbasnya sangat luar biasa. Kedua, akreditasi itu memang sangat dibutuhkan. Kalau tidak, ya nanti kampusnya jadi kampus abal-abal gitu loh. Tapi pertanyaan berikutnya ke Mas dan Mbak-mbak ini, fairkah akreditasi itu kepada semua perguruan tinggi swasta? Nah, itu pertanyaannya. Fairkah? Fairkah atau tidakkah? Semua akreditasi yang dilakukan oleh tim itu, mohon maaf ya, saya bahasanya patut diduga lah, gitu aja. Ini kan ruang publik yang mungkin nanti jangan dibawa kemana-mana. Karena ada juga saya lihat perguruan tinggi yang baru 6 tahun, 7 tahun itu sudah sangat luar biasa gitu loh. Mereka bangun kampus, contoh, bangun fakultas kedokteran, dokter-dokternya belum ada, tapi izinnya sudah ada gitu loh. Alat-alat kedokteran yang nggak ada, izinnya bisa keluar. Aneh kan? Nah, jadi pertanyaan loh, izinnya sudah keluar, tapi fasilitas kedokterannya itu belum ada. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang di lapangan harus fair kita lihat, gitu loh. Nah, kenapa jadinya 84 itu harus tutup? Ini yang perlu banyak dikaji sesuai dengan topik. Kalau tadi melebar kemana-mana, ya enggak apa-apa. Itu ilmu kita, tambahlah pengetahuan dari senior-senior kita di ICCN. Saya kira itu dulu, Mbak. Awal dari saya. Terima kasih. Salam para senior. Wassalam. Salam, terima kasih Mas Dani. Wah, kebetulan memang mencuatnya dari forum ICCN ya, tapi kebetulan ini juga ada teman-teman yang di luar dari ICCN, sehingga memang ini kita buka forum yang umum karena juga ada dosen di sini ya. Dan memang mengapa sedikit melebar itu juga karena kita mencari nih dari berbagai sudut pandang gitu ya, sebagai berbagai macam sudut pandang. Kemudian akhirnya kita mengerucut bahwa akreditasi itu penting nggak sih, begitu ya. Dan tadi juga sudah kita bahas
dari sudut pandang PTN, dari sudut pandang industri, dari sudut pandang pemerhati, begitu ya, seperti itu. Sehingga nah sekarang ini baru mau saya simpulkan atau saya tanyakan kepada teman-teman, sehingga sebetulnya akreditasi itu dari sepanjang kita bahas diskusi tadi ternyata masih penting nggak sih gitu ya, atau memang seperti apa posisinya akreditasi. Kalau tadi beberapa teman-teman yang sudah memberikan paparan gitu ya, narasinya memang dengan berbagai macam sudut pandangnya, memang ini hal yang masih penting dengan berbagai kelengkapan atribut dan juga pragmatis yang akan dicapai seperti apa. Seperti itu, Mas Dani. Oke, mengenai bentuk-bentuk dari hal-hal yang di luar jalur yang seharusnya misalnya atau bentroknya yayasan dan sebagainya, mungkin ya itu otomatis akan memberikan dampak yang luar biasa ya. Tetapi kita bicara mengenai pada koridor-koridor yang berjalan seperti itu ya, Mas Arief. Tapi Mas Dani, oke, tapi menarik sekali sih Mas Dani ya. Nanti mungkin kita akan mintakan pendapat dari Mas Arief maupun Mas Gilang seperti itu untuk hal yang disampaikan. Mungkin saya bisa di sini Mbak Yunida masih ada? Coba nanti kita kumpulkan komentarnya seperti apa. Ya, Halo, Mbak Eda. Ya, mudah-mudahan dengar ya. Tadi sejauh waktu 1 jam lebih ini kita ngobrol begitu mengenai terkait dengan akreditasi dari berbagai macam sudut pandang begitu. Nah, gimana Unida di USM sendiri dengan adanya akreditasi ini? Iya benar, makasih ya Mbak Peti. Izin tadi maaf karena ada 2 Zoom ini tadi ini sore karena kita ada pembuatan soal ya tentang ini tadi yang berkaitan kepada kekompetensian calon lulusan gitu ya kan. Karena kita sendiri adalah di salah satu PTS ya Kota Medan ya, Universitas Sari Mutiara yang terdiri dari mungkin orang Mbak Peti di bagian non kesehatan. Kalau kita itu paduannya antara non kesehatan dengan kesehatan. Benar yang seperti tadi ada beberapa saya simak bahwasannya asosiasi ya. Kalau di kesehatan sendiri asosiasi itu menentukan 60% Mbak. Gitu. Jadi di 40%-nya itu diserahkan kepada ya ada yang MBKM dan perguruan tinggi gitu. Dan sangat luar biasa sekali ya bahwasannya kami sendiri menyesuaikan gitu antara apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha, dunia industri yang kita matchkan ke kurikulumnya kita gitu ya kan. Meskipun saya dikatakan yang ya barulah ya Mbak Peti ya, makanya seniornya Mbak Peti ya ini untuk tempat saya berguru, tapi nggak ada batasan ya untuk namanya kita berguru dan terus belajar, dan saya selalu belajar untuk menganalisa dan analisa itu untuk bisa kita evaluasi apa yang menjadi kebutuhan. Kalau berkaitan kepada akreditasi, kalau sampai saat ini itu dari sudut pandang masyarakat itu masih menjadi sesuatu yang penting, bagian yang penting gitu. Karena kenapa? Akreditasi semakin tinggi, maka berharap komponen di dalamnya itu baik, karena di dalam kita marketing ya, bagaimana untuk daya serap apa itu namanya animo gitu ya, penerimaan mahasiswa itu kan dilihat bagaimana kualitas daripada sebuah perguruan tinggi. Ini perguruan tinggi ini lulusannya bahkan di apa itu namanya peluang bekerjanya itu bagaimana. Seperti kami di dunia kesehatan, peluang kerjanya itu saya mulai melakukan pendekatan untuk internasional gitu. Bagaimana untuk perawat-perawat, tenaga kesehatan bukan hanya kecimpungnya di Indonesia saja tetapi di internasional. Ini adalah marketingnya kita gitu, sehingga ini menjadi sebuah ketertarikan, mereka pengen gitu masuk ke perguruan tingginya kita gitu. Nah, itu salah satunya karena kenapa bagian daripada kurikulum yang boleh kita sampaikan, dan kita sendiri dari Universitas Sari Mutiara welcome Mbak Peti gitu. Kalau ketika kita apa itu namanya mengevaluasi
itu selalu didukung penuh oleh pihak rektorat gitu ya, dan dihadiri oleh dekanatnya dan beberapa ketua program studi. Ini loh hasilnya kita gitu ya, pencariannya kita dan apa yang mau diubah gitu, termasuk dunia usaha, dunia industri, apa yang mau kita dekatkan ke perguruan tinggi kita sehingga kurikulum ini nggak mentok secara knowledge gitu, tapi ada proyeknya, ada magangnya gitu. Makanya ini juga bagian-bagian dari komponen penilaian, Mbak Peti. Berarti sekarang komponen penilaian kami itu bukan hanya tugas, UTS, UAS, tapi kita juga komponen presentasi kehadiran, presentasi kuisnya, presentasi proyeknya, presentasi tugas-tugasnya. Jadi nggak hanya mentok di dalam satu gedung gitu, tapi kita ajak keluar. Nah, inilah Mbak Peti ya, mudah-mudahan ini semakin baik dan memang benar-benar ya. Kalau dikatakan penting-penting, meskipun yang dikatakan akreditasinya unggul belum tentu juga mahasiswanya banyak gitu. Karena kenapa? Komponen di dalamnya itu bagaimana gitu. Jadi ini saya rasa sebuah diskusi yang sangat luar biasa Mbak Peti ya. Karena kenapa ini PR-nya pusat karir gitu. Apa lagi. Jadi saya sangat bersyukur sekali nih ya. Bisa punya Mbak yang sangat luar biasa, udah cantik, keren. Itu aja Mbak Betty. Terima kasih Eda Yuni dari Medan ini ya, USM. Baik, terima kasih. Mungkin ada satu lagi sebelum nanti Mas Arief dan Mas Gilang bisa menanggapi komentar dari teman-teman tadi. Barangkali Mbak Yul Sugipranata, Mbak Yuwel. Ya, kenapa Mbak Pati? Iya, ada Teh Yusi juga. Mbak Yuwel, ada Teh Yusi. Ya. Wah, Teh Yusi di Loksmawe ya. Oke, baik. Mbak Yul, akreditasi dari sepanjang tadi kita diskusi ngobrol gitu ternyata sangat penting dari berbagai macam sudut pandang gitu ya, dengan berbagai macam penguatan-penguatan. Terus di Sugio Pranoto sendiri, apakah memang akreditasi itu menjadi hal yang wajib atau menjadi hal yang target akhir yang harus diwujudkan dengan berbagai macam komponen yang menyertai gitu. Gimana Mbak Yul? Iya Mbak Peti, maaf ini suaranya agak sayup-sayup, ada lagu begitu ya. Di sebelah saya lagi ada latihan kur. Mbak Yul tuh gitu tuh pasti. Di sebelah saya ada latihan kur untuk misa. Baik, kalau dari kami dari Sugio Pranata memang unggul itu masih jadi akreditasi unggul itu jadi tolok ukur kami begitu ya. Bahkan sekarang sudah ada 8 yang unggul, kemudian 20 yang sangat baik dan seterusnya. Bahkan sampai dengan saat ini kami itu ada satu wadah di bawah LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, dan semuanya itu bergerak semua. Masing-masing prodi, pusat karir apalagi jadi colak-colek terus begitu ya. Dan kalau kami melihat kalau memang itu satu tujuan bersama, iya betul, itu satu tujuan bersama kami supaya itu tadi yang disampaikan Kak siapa yang dari Medan itu kayak jadi alat marketing kami juga. Jadi kalau memang semuanya dilakukan, Yunida. Iya, Kak Yunida. Salam kenal. Iya, salam kenal. Jadi kalau memang itu dilakukan dengan semestinya, target-target atau standar-standarnya dilakukan dengan semestinya, ya kita untung banyak sih. Kita untung banyak. Jadi kalau kita pegang teguh, nggak usah ngurusi sesuatu mereka yang itu tadi disampaikan Bang siapa tadi? Ada sih pertikaian antara yayasan dengan universitas gitu ya. Kemudian hal-hal lain kita abaikan aja. Sesuatu yang nggak perlu kita pikirkan itu membebani pikiran begitu. Jadi kita masuk ke target utama itu maka lebih enteng sehingga segala sesuatu yang kita fokuskan, kita jadikan tujuan utama itu malah lebih enak tercapainya. Kemudian dari hal-hal lain, kalau memang nantinya jadi ada hanya dua, terakreditasi dan tidak terakreditasi, itu ya memang malah nantinya akan jadi beban.
Karena seperti yang disampaikan Mas Nur Hadi tadi, hanya ada 2, yang bagus, yang gede, itu nantinya akan hanya sama dengan yang mungkin baru muncul, kemudian standarnya baru tercapai minimum, tapi juga kenyataannya hanya dalam tanda kutip terakreditasi. Itu yang kadang kemarin sudah dibahas, yang kadang menjadikan semangatnya jadi agak kendor gitu. Tapi itu next nggak usah dipikirin dulu. Itu next nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kita benahi aja. Kemudian yang jadi tolak ukur kami adalah outputnya bagaimana, outcome-nya, sehingga lulusan-lulusan kita memang lebih oke lagi. Gitu sih kalau pemikiran kami sederhana aja, Mbak Peti. Aku senang banget dengan kesederhanaannya. Aku jadi gemes. Kamu Gitu, senang Mbak sekali. Peti. Memang Mbak Yuel ini Mbak Yoel pokoknya bisa memberikan kesejukan gitu ya. Nah, Mas Arief dan Mas Gilang, saya pengen dengar satu lagi nih dari Makassar ya. Di sini ada kakak kita Andika Sirangbaso. Ada juga sebentar ini teman-teman lama saya. Ada Bang Bustam. Kira-kira salah satu mana yang hadir nih? Mana yang bisa off cam nih? Bang Bustam kah atau Kak Andi? Oke, ternyata nggak ada semuanya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi terkait diskusi kita pada siang hari ini? Oke, baik. Kalau gitu saya kembali ke negara Sakura deh, Mas Arief. Ya, itu tadi ternyata dengan kesederhanaan gitu ya, sepanjang kita diskusi masih bisa menerima, nggak apa-apa deh akreditasi gitu ya. Diakreditasi atau enggak, yang penting pokoknya do the best kan, kira-kira seperti itu ya Mas Arief. Dan berbagai macam konflik gitu kalau bisa juga bukan menjadi pemikiran kita, tetapi bagaimana kita bisa menyikapinya. Begitu Mas Arief dari negara Sakura. Baik, makasih Mbak Peti. Menarik sekali ini semangat dari teman-teman karir terutama ya. Jadi memang menurut saya lakukan apa yang bisa dilakukan Mbak semua ya. Jadi dan pikirkan apa yang bisa kita pikirkan. Intinya seperti itu. Jadi kalau memang kewenangan kita bisa karir itu yang begitu, itu yang perlu kita pikirkan. Memang ada faktor-faktor di luar kendali kita yang memang kita sebatas mendoakan Mbak semua ya. Jadi karena memang di luar yang bisa kita ikhtiari gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan, kita ikhtiar dan juga kita tawakal, kita juga berdoa gitu ya. Nah, tadi juga menyinggung dari beberapa hal bahwa memang akreditasi kalau di perguruan tinggi itu yang hanya ada 2 gitu, akreditasi yang akreditasi dan yang tidak terakreditasi. Tapi kalau di program studi masih ada yang unggul, terus akreditasi ada akreditasi. Nah ini memang menjadi tantangan bersama. Akreditasi itu secara normatif tadi ada banyak manfaat, termasuk manfaat untuk pemasaran di calon-calon mahasiswa kita, gitu kan, berapa berkualitas program kita, gitu kan. Juga yang kedua manfaat untuk quality control untuk internal di dalam diri kita. Saya ingin betul bahwa kalau di perguruan tinggi kita ada sistem penjaminan mutu internal, ya. Terkadang kita ini sebagai dosen, gitu kan, beberapa teman-teman semua yang juga pengajar gitu lupa mungkin melakukan pendokumentasian untuk RPS dan juga tugas dan kurikulum ya. Hanya ya as usual saja apa yang kita lakukan. Tapi dengan adanya akreditasi maka semua dokumentasikan. Dan memang ini hal yang penting ya, karena memang ini untuk menjadi pembelajaran, evaluasi apa yang kita lakukan dan juga perbaikan untuk masa yang akan datang. Ya. Jadi dan itu semua butuh dokumen. Tanpa dokumen maka kita nggak bisa lakukan apapun itu ya. Karena dokumen itu sangat penting, data itu sangat penting. Maka sebenarnya esensi dari akreditasi adalah collecting data untuk bisa kita lakukan assessment, kemudian kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan perbaikan. Nah, intinya seperti itu kita. Nah, adapun nanti impact-nya adalah pendidikan yang berkualitas. Kemudian lulusan kita yang semakin kompetitif. Itu adalah impact, gitu kan. Jadi memang saya pikir
di sesi akhir diskusi ini kita sampai pada sebuah kesimpulan memang akreditasi adalah sesuatu yang memang penting untuk kita laksanakan, gitu kan? Laksanakan sebagai quality control kita dalam diri kita, termasuk juga sebagai publikasi informasi terhadap masyarakat terhadap apa yang telah kita lakukan, gitu ya. Sehingga saya pikir itu masih penting. Dan terlebih dari itu, tadi yang saya coba highlight juga bahwa ternyata salah satu parameter penting itu kan ada di pusat karir, yaitu di kualitas lulusan. Sehingga memang pusat karir ini sebenarnya menjadi ujung tombak yang luar biasa di dalam akreditasi itu. Karena kalau kita tahu asesor biasanya kan akan tanya alumni kerja di mana, gitu kan? Kemudian lulusannya gapnya seperti apa tadi yang seperti kami sampaikan, apa saja parameter untuk kualitas lulusan itu, dan itu semuanya ada di pusat karir. Sehingga memang mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan jangan segan untuk kita kerjasama Mas Pak semua dengan unit-unit direktorat atau divisi yang lain di dalam lingkup kerja kita, karena sebenarnya kalau bicara masalah kualitas lulusan, maka kita juga bicara masalah banyak hal yang dengan Kaprodi, dengan Direktorat Kemitraan Global, dengan Direktorat Pendidikan, dan lain sebagainya. Maka kita perlu kolaborasi. Dan yang paling penting juga, bagaimana kita bisa mengurus anak-anak yang belum bekerja. Nah, selama ini kita ini kan fokus, ya, terutama di prestasi itu, fokus berapa persen yang sudah diserap dunia karir. Tetapi kita ternyata lupa akan esensi data itu. Data itu kan untuk kita bisa mengidentifikasi berapa persen yang belum bekerja. Nah, itulah yang sebenarnya kita harus urus. Karena di situ tanggung jawab moral kita. Bagaimana kita mengupgrade mereka. Kalau memang mereka kurang skillnya, bagaimana kemudian kita memberikan ruang kerjasama dengan Balai Latihan Tenaga Kerja, Disnaker, atau mungkin dengan pemerintah setempat atau punya profesi untuk mereka mengupgrade hard skillnya atau mungkin soft skillnya. Kita sudah upgrade juga soft skill mereka. Nah, jadi apa yang kurang sehingga mereka masih belum berkarir sampai misalnya 6 bulan 1 tahun setelah mereka lulus, itu yang memang perlu kita identifikasi. Sehingga saya ingin berpesan bahwa masuk prestasi IKU 1 itu tidak hanya bicara masalah angka di atas kertas maupun di atas panggung, tetapi lebih dari itu, bagaimana tanggung jawab moral kita terhadap lulusan kita untuk kita bisa membekali mereka secara paripurna. Ini pun juga sudah pernah saya sampaikan juga ke Kemdikbudristek. Tidak hanya penganugerahan IKU 1 gitu atau IKU yang lain, tetapi kemudian bagaimana Kemdikbudristek mampu mengidentifikasi apa yang kurang di perguruan tinggi, sehingga apa yang akan dilakukan oleh perguruan tinggi itu yang paling penting selain daripada penganugerahan ataupun perankingan itu, ya. Jadi tetap terus semangat, lakukan yang terbaik Mas Pak semua. Insya Allah akan ada jalan di saat kita ikhtiar yang optimal dan tawakal yang optimal. Terima kasih. Wah, matur nuwun Mas Arief, luar biasa, padat, sangat padat banget gitu ya. Bagi Mas Mbak semua, saya rasa semuanya sepakat. Diskusi kita kali ini nih benar-benar daging semua kalau saya bilang seperti itu ya. Baik, Mas Gilang, dari sisi industri terkait dengan topik kita, akreditasi palu tajam bagi PTS, tapi tanda tanya loh, gitu ya. Closing statement Mas Gilang, monggo. Oke, buat saya akreditasi itu bagi industri akan penting. Itu kenapa? Satu, ini tuh jadi salah satu di mana kita bisa melakukan efisiensi. Karena akhirnya ketika sudah diakreditasi ada standar, tadi ya kita ngomongin QC dan sebagainya, ada standar yang teman-teman sudah lakukan, itu jadi rujukan buat industri juga untuk melihat. Akhirnya mahasiswa-mahasiswanya, lulusan-lulusannya, kita udah tahu apa sih yang sebenarnya teman-teman mahasiswa ini udah tahu semuanya. Jadinya kalaupun harus di-develop ataupun ada pelatihan ketika mereka masuk ke company kami gitu ya, itu mungkin sudah nggak basic lagi karena memang dasarnya udah dapat semua gitu. Jadi part of efisiensi jadi penting karena dengan adanya akreditasi tadi ada standar-standar yang teman-teman sudah lakukan gitu. Nah, yang kedua buat aku yang paling penting banget ya, akreditasi itu akan bisa works karena apa? Teman-teman Career Center ini kan perjuangannya luar biasa ya. Nasib mahasiswa-mahasiswanya yang masuk dari mulai mereka datang sampai akhirnya mereka lulus kan diurusin teman-teman Career Center.
itu tidak mudah. Melihat dengan perubahan needs dari industri, dealing sama industri aja tidak semudah itu gitu ya, untuk mereka minta mereka sharing dan sebagainya. Buat aku yang paling penting lagi selain akreditasi adalah let's appreciate all the career center yang ada di kampus manapun itu gitu, terutama di Indonesia gitu. Kenapa? Proses yang dilakukan teman-teman career center untuk mencari gimana ya caranya untuk match antara kebutuhan antara industri sama universitas dan sebagainya itu nggak mudah gitu, untuk cari kualitas sumber daya manusianya yang pas. Jadinya ketika masuk ke situ ibaratnya nggak malu-maluin kampusnya juga gitu. Itu nggak semudah itu juga. So part yang kedua paling penting adalah appreciate teman-teman career center yang ngejagain ini semua, ngejagain kualitasnya. Makanya ya, akreditasi itu jadi sesuatu yang akhirnya ngebantu juga. So teman-teman punya standarnya di situ, itu yang dikejar dan selalu bisa diimprove terus dengan inovasi-inovasinya gitu kan. Nah, dan yang berikutnya lagi, company jadi bisa tahu sebenarnya reputasi dari kampus-kampusnya tadi, ngebantu untuk beberapa industri ada yang memang masih based on that. Mereka masih melihat ke situ. Untuk beberapa industri lain ada yang udah melihatnya lebih kepada profil lulusannya. Bukan hanya kampusnya saja, tapi profil lulusannya gimana, bisa match apa enggak. Akhirnya instead of meranking dari kampus A, B, dan C, mereka langsung lihat profilnya. Jadi istilahnya diseleksi bersama gitu. Ada plus minusnya, tapi itu ngebantu untuk bisa memberikan apa ya, berbagai macam pola pikir lah ya gitu, dari berbagai macam orang-orang juga dari masing-masing daerah, dari masing-masing kampus juga gitu. Buat aku itu ngebantu banget. Nah tadi ya di awalnya dengan adanya akreditasi itu ngebantu banget sih. So akreditasi itu menurut aku tuh bukan cuma sekedar label ya, tapi memang itu adalah cerminan dari kualitasnya teman-teman di kampus itu juga. Kualitas pendidikan yang diberikan para dosen, para profesor di sana, karena ngurusin mahasiswa itu nggak gampang gitu ya. Saya ngerasain ngurusin intern saja susah gitu ya. Teman-teman yang ngurusin mahasiswa sebanyak itu gitu. So buat aku selalu bersyukur banget ada teman-teman career center yang ngebantu industri untuk bisa mendapatkan kualitas talent yang terbaik. So terima kasih sih teman-teman. Itu Mbak Peti dari aku. Oke, baik Mas Gilang, Mas Arief, Mas Hadi yang sudah meninggalkan kita, dan teman-teman Mas Mbak semua, saya sampai speechless begitu ya. Ternyata begitu bermanfaatnya diskusi kita yang berawal dari obrolan singkat gitu ya, menjadi sebuah diskusi yang sangat daging banget, dan ini juga memberikan berbagai macam manfaat, harapan, kemudian juga bisa menjadi satu wacana, bahkan juga bisa menjadi satu acuan bagi kita, para dosen pastinya, dan juga para pengelola pusat karir, dan akhirnya ini menjadi akreditasi tidak lagi menjadi palu tajam bagi PTS, tetapi akreditasi adalah pengasah tajam bagi PTS. Semangat PTS. Terima kasih Mas Arief dari negara Sakura. Semoga cepat menyelesaikan studinya. Dan jangan lupa Indonesia masih cantik, Mas. Dan kembalilah bersama kami. Mas Gilang nggak bosen terus menginspiring kita. Begitu juga Mas Hadi. Dan juga ada Mas Mbak yang lain. Semuanya dari saya, walaupun hanya beberapa ya, hanya sampai 40 tadi pada titik 40, tetapi saya yakin ini bisa menjadi satu insight yang sangat menarik dan bisa kita wujudkan lagi untuk diskusi berikutnya, untuk mempertajam, memberikan harapan bagi kecerahan perguruan tinggi, tidak hanya swasta, tapi juga perguruan tinggi negeri, dan bersama-sama kita ciptakan kemandirian lulusan kita berkolaborasi dengan industri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dimanapun teman-teman berada. Dan kita bisa bertemu lagi dalam diskusi yang lebih menarik lagi. Matur nuwun kepada para volunteer yang bisa memberikan insight kepada kita semua. Assalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Mbak Peti, Mas Gilang, Matur Hadi, dan nuwun, teman-teman matur semua. nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Assalamualaikum. semuanya. Terima kasih semua. Sehat-sehat Terima semua. kasih Mas Arief. Terima kasih Mbak Terima kasih.
Terima kasih semuanya, sahabat-sahabat. Ya nggak apa. Tadi kita Semua ada Mbak bayar Putri. nggak? Ada. Mau nggak yang sesuatu?